ini sikap yang tepat. Setelah dia selesai semua orang bisa mendengar ancaman dari lelaki tua berjanggut putih. Itu seperti peringatan terang-terangan kepada Yelang bahwa selama dia berani pergi, Istana Kekaisaran Xuan Yu akan mendukung Si Hao. Ini memberi Si Hao kesempatan besar dan pada akhirnya dia mengalahkan Yelang. Tetapi ketika Yelang mendengar kata-kata ini, itu seperti disambar petir. Aku diam-diam terkejut. Sialan, orang tua ini sangat hebat. Bahkan Si Hao dapat menggenggamnya dengan sangat akurat. Lagi pula, pria tua berjanggut putih itu memandangi Tang Chen dan dua lainnya dari waktu ke waktu dan jelas bahwa dia ingin memasukkan ketiga putra keberuntungan ini ke dalam kelompoknya. Keempat putra keberuntungan semuanya menjadi sasaran lelaki tua ini. Wajah Yelang tampak serius. Bahkan Liu Li dan Dark Loli tidak bisa melihat menembus kartunya. Mungkinkah identitasnya akan terungkap di depan lelaki tua berjanggut putih ini hari ini? Orang tua, bisakah kau melihat menembus takdirku dan masa lalu serta masa depanku? Ekspresi Yelang menjadi semakin serius. Jika orang tua ini benar-benar seseram itu dia bisa melihat segalanya. Maka dia harus membunuhnya tidak peduli metode apa yang dia gunakan. Kemampuan semacam ini yang dapat melihat menembusnya kapan saja dan di mana saja tetapi tidak dapat digunakan olehnya sangat mematikan. Aku lebih baik membunuh 100 juta orang karena kesalahan daripada membiarkan satu orang pun lolos. Orang tua berjanggut putih itu tersenyum dan berkata dalam transmisi suara buku takdir hanya dapat melihat melalui takdir orang-orang yang dilihatnya jika dapat mengetahui masa lalu dan masa depan saya tidak akan terpengaruh oleh malapetaka. Hanya saja kamu memiliki hubungan dekat dengan keempat orang ini aku tidak bisa melihatnya, tapi aku bisa menebak sedikit setidaknya kamu bergabung dengan Istana Kekaisaran Xuan Yu untuk Guidao. Meng Yuqian dan Tang Chen jika kamu meninggalkan Istana Kekaisaran Xuan Yu, agar memiliki kekuatan untuk melindungi diri sendiri. Tidak peduli berapapun biayanya Istana Kekaisaranku hanya bisa melakukan yang terbaik untuk merekrut Si Hao dan melatih keempat orang yang bersedia kamu dekati secara aktif. Yelang berhenti berbicara dia benar-benar tidak menyukai perasaan ini. Tetapi harus dikatakan bahwa ancaman yang ditimbulkan oleh lelaki tua berjanggut putih yaitu kitab takdir sangat efektif padanya. Jika mereka meninggalkan Istana Kekaisaran Xuan Yu orang tua berjanggut putih menganjurkan untuk melindungi Si Hao dan tiga lainnya serta menjaga mereka dengan ketat. Akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan koin emas dari keempat putra keberuntungan itu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Kalau begitu mari kita voting saya setuju bahwa minoritas harus mematuhi mayoritas. Yelang menarik napas dalam-dalam dan memilih untuk berkompromi. Pada saat yang sama, keinginan untuk balas dendam mulai muncul di hatiku. Karena kamu berani mengancamnya, jangan salahkan dia atas kekotoran di Istana Kekaisaran Xuan Yu. Laner, masalah ini kuserahkan padamu. Jika ada makhluk tertinggi yang bertindak, bunuh dia tanpa ampun. Sebelum pria tua berjanggut putih itu pergi, senyum di wajahnya memudar dan dia melirik para pemimpin tertinggi radikal membuat orang tidak berani meragukan kebenaran dari apa yang dia katakan. Apa yang tidak ada yang perhatikan adalah bahwa pria tua berjanggut putih itu menghela napas panjang tanpa mengeluarkan suara apapun seolah-olah hatinya yang tadinya menggantung di udara akhirnya mereda. Dia tidak ingin Yelang meninggalkan Istana Kekaisaran Xuan Yu sejak Yelang bergabung. Dia ditakdirkan untuk memenangkan hati Yelang. Kalau tidak peduli itu Guidao Meng Yuqi. Atau bahkan Tang Chen yang sudah gila. Yang mana yang tidak memiliki penampilan tertinggi. Begitu ketiga orang ini bergabung dengan Istana Kekaisaran Xuan Yu. Mereka akan menerima instruksi rahasianya dan Yang Maha Tinggi akan menganugerahkan warisan kepada mereka dan menerima ketiganya sebagai murid-muridnya. Hanya karena keberadaan Yelang lah dia berhenti ikut campur dalam urusan orang lain. Dia telah ada di Xuan Huang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan bahkan sebelum Xuan Huang terbentuk dia sudah terkenal dan sangat dicari oleh banyak orang kuat. Berapa banyak takdir yang telah dia lihat lebih dari miliaran. Tidak hanya dia bisa melihat takdir dari tiga bilah hantu, dia juga bisa melihat petunjuk terkecil dari takdir Si Hao, monster di Istana Abadi Huangzu yang dikatakan sebagai seseorang yang belum pernah dilihat oleh jutaan orang. Hanya Yelang yang selalu diselimuti kabut. Membuatnya tidak mungkin baginya untuk melihat apapun dengan jelas. Kita hanya bisa menebak sedikit melalui keterikatan dan tarikan nasib orang lain. Keanehan seperti itu belum pernah terdengar. Istana Kekaisaran Xuan Yu sama sekali tidak mau menyerah. Untungnya Yelang berkompromi, jika tidak, dia mungkin benar-benar melakukan sesuatu yang akan membuat kaum radikal runtuh. Di alun-alun istana es tertinggi, Yelang mengayunkan kuncir kudanya yang tinggi ke belakang punggungnya. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan tenang. Hanya mereka yang hadir saat ini yang memiliki hak untuk memilih. Mereka yang setuju bahwa Yelang harus terus tinggal di Istana Kekaisaran Xuan Yu, silakan berjalan di belakang saya. Mereka yang setuju bahwa Yelang harus meninggalkan Istana Kekaisaran Xuan Yu. Mohon berjalan ke sisi berlawanan dari saya. Dia telah memihak pada Yelang sebanyak mungkin dan akan memberikan bantuan dalam hal kontak mata. Namun, yang tidak Yelang duga adalah popularitas Yelang sangat buruk. Selain dari kelompok orang dari istana es tertinggi, hanya ada beberapa lusin orang yang berdiri di belakangnya. Di antara mereka juga termasuk kenalan lama Yelang seperti Gu Jianyusen dan Mu Xianxian. Tidak perlu pemimpin tertinggi radikal untuk berbicara. Karena ribuan orang jenius berada di pihak yang sama dengan mereka. Bukannya kaum radikal itu populer, tetapi Yelang terlalu tidak populer. Lagi pula, siapa di antara mereka yang hadir yang bukan seorang jenius? Selama Yelang berada di Istana Kekaisaran Xuan Yu, mereka pada akhirnya akan diinjak-injak di bawah kaki orang aneh ini. Hanya orang mesum ini yang meninggalkan Istana Kekaisaran. Hanya para jenius ini yang benar-benar dapat bersinar dengan cahaya mereka sendiri. Mampu bersaing untuk kecantikan. Bahkan jika Anda mengerahkan 10 dari usaha Anda.
Kamu tetap tidak akan bisa maju. Ye Lang Yu sangat tidak populer. Setelah meninggalkan istana kekaisaran, kamu bisa pergi mencari Ice Supreme dan Dark Supreme dan biarkan mereka mengolahmu dan berkembang. Namun sebelum kamu menemukan dua guru sejati ini, aku khawatir ini akan memakan waktu lebih dari 1 atau 2 tahun. Kami akan terus berkembang di istana kekaisaran Xuanyu dan suatu hari kami akan memiliki pertempuran yang menentukan denganmu. Ghost Blade. Mata Meng Yuki berkobar dan dia tidak memperparah keadaan. Sebaliknya, mereka merasa hari mereka untuk bersinar telah tiba. Mereka akan terus menyerap makanan dan berusaha untuk membuat kemajuan di istana kekaisaran Xuanyu. Pada akhirnya, dia menginjak Ye Lang dengan harga diri. Meremehkannya. Biarkan dia tidak sombong lagi. Tuan. Ye Lang. Su Xiaoxiao, Lian Junxi dan yang lainnya diam-diam mengepalkan tinju mereka. Ye Lan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan perintah para dewa tidak dapat dilanggar, tren umum tidak dapat diubah dan saya tidak dapat mengubahnya. Ye Lang merasa geli dan bertanya, orang tua berjanggut putih itu berkata bahwa Yang Maha Kuasa tidak diizinkan untuk menggalang suara. Tetapi apakah dia mengatakan bahwa saya tidak diizinkan untuk menggalang suara? Mata Ye Lan berbinar dan dia segera menggelengkan kepalanya. Ya, ada ambiguitas dalam kata-kata kakek peramal. Mengingat status dan posisinya, bagaimana mungkin dia mengucapkan kata-kata yang begitu bias? Itu jelas disengaja. Jika Ye Lang bisa mendapatkan suara, jika Ye Lang bersedia meminta maaf kepada mereka yang telah ia sakiti dan berjanji ia akan berutang budi kepada mereka. Tidak hanya orang-orang ini akan mendukungnya, mereka juga akan setuju bahwa Ye Lang harus tetap tinggal. Ini juga akan mencegah Ye Lang untuk bertindak begitu mendominasi di masa depan karena dia berutang budi kepada mereka, dan dia harus hidup damai dengan para jenius dari istana kekaisaran ini. Dengan cara ini, tidak hanya si jahat Ye Lang akan tetap tinggal. Tetapi suasana kultivasi di istana kekaisaran juga akan menjadi harmonis di masa depan. Tentu saja, metode ahli buku ramalan jauh lebih canggih daripada miliknya. Ye Lang berjalan mendekat ke sekelompok orang yang dipimpin oleh Gu Jianyu Sen yang setuju dengannya untuk tetap tinggal. Yang mengejutkan Ye Lan adalah di bawah pengawasan ketat kerumunan, Ye Lang mulai menghitung mundur. 10. 9. 1. Setelah hitungan mundur tidak sportif berakhir, Ye Lang memasukkan buah dao ke dalam mulut murid Gu Jianyu Sen. Bab 1682. Istana Kekaisaran Su. Murid muda Dewa Domain Gujian ini baru saja mencapai puncak level kuasi kaisar dan merupakan rekrutan khusus dari luar selama perjalanan Dewa Domain. Lahir di tanah liar daerah terpencil, kapan dia pernah melihat pemandangan yang begitu megah? Belum lagi apa yang Ye Lang masukkan ke dalam mulutnya adalah buah dao, bahkan jika itu adalah sesuatu yang sangat beracun, dia tidak akan berani memberikan perlawanan apapun di depan orang aneh yang berada di puncak istana kekaisaran Xuanyu dan hampir memulai perang tertinggi ini. Dia membuka mulutnya dengan kaku, mengunyah dengan susah payah, dan menelan buah dao ke dalam perutnya. Buah dao berubah menjadi kekuatan obat murni. Dan bersama dengan kekuatan daet dengan gila-gilaan membasahi anggota badan dan tulang murid perempuan itu. Tidak. Jangan. Calon murid putri kekaisaran itu tersambar petir. Dia ambruk ke tanah kesakitan meratap tanpa henti. Rasa sakit yang parah membuatnya tidak bisa mengendalikan diri. Dia berguling-guling di tanah memukuli kepalanya dengan tinju menginginkan dia bisa menghancurkannya berkeping-keping. Jangan khawatir, Anda mungkin merasa sedikit tidak nyaman pada awalnya, tetapi Anda akan segera dapat menghargai keindahannya. Ye Lang menatapnya dengan tenang. Tanpa riak sedikit pun. Bagaimana mengatakannya, jika seseorang di tingkat kaisar telah menelan buah dao, dia tidak akan merasakan sakit yang begitu parah. Sayangnya, murid perempuan dari Dewa Domain Gujian ini hanyalah seorang kuasi kaisar. Alamnya terlalu rendah, dia hanya bisa memurnikan air sungai yang memercik dan tidak bisa berada di sungai-sungai Dao Agung. Dia belum memurnikan kekuatan Dao Agung dan tidak dapat menahan pengikisan kekuatan Dao Agung. Penjelasan yang mudah dipahami adalah bahwa tubuhnya terlalu lemah untuk diberi nutrisi. Jumlah besar kekuatan Tao membasahi tubuhnya menyebabkan tubuhnya hancur berkeping-keping untuk sesaat. Dan kemudian dibentuk kembali oleh kekuatan Tao. Penghancuran diikuti dengan pembangunan adalah proses transformasi. Setelah rasa sakit yang hebat, murid perempuan itu berdiri dengan linglung. Merasakan kekuatan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Dao Agung di anggota badan dan tulangnya. Dia menatap Gu Jianyu Sen dengan takjub dan bergumam, "Guru, saya merasa seperti telah membuat terobosan." Begitu kata-kata itu jatuh. Dengan gebrakan, kekuatan Dao Agung di sekitar murid perempuan itu mendidih dan dia menerobos dari puncak kuasi kaisar ke alam kaisar agung dalam satu gerakan. Awan petir tebal bergulung menutupi langit cerah sejauh ratusan ribu mil di atas kepala murid perempuan itu. Ada naga guntur kekacauan yang meraung memamerkan taringnya dan melambaikan cakarnya. Seolah-olah ingin mencincang murid perempuan di bawahnya menjadi beberapa bagian. Ye Lang mengangkat kepalanya memandang naga guntur kekacauan yang familiar itu dan berteriak dengan marah. Pergi saja. Bas bas bas. Suara dengungan meletus dari tubuh Chaos Thunder Dragon dan dipenuhi dengan amarah. Betapa beraninya dia menantang kekuatan petir. Tidak hanya akan membunuh orang yang ditakdirkan untuk disambar petir. Itu juga tidak akan melepaskan orang yang menentang kekuatan petir.
Mata gelap Chaos Thunder Dragon memindai area di bawahnya. Ketika jatuh pada Ye Langhe tiba-tiba bergidik di sekujur tubuh. Sialan, monster apa ini? Ups, aku jadi sasaran makhluk kotor. Naga guntur kekacauan begitu ketakutan hingga kehilangan 3 jiwanya dan 7 semangatnya. Tanpa berpikir 2 kali, dia menyapu ekornya, dan awan petir meledak. Datang mudah, pergi mudah. Menghilang tanpa jejak. Mengabaikan tatapan terkejut dari yang lain. Yelang memegang buah dao di tangannya dan memperkenalkannya kepada Tian Jiao yang tidak setuju. Di sisi lain ini adalah buah dao seseorang dapat dengan aman maju ke alam gerbang kaisar, hanya satu yang dibutuhkan. Anda tidak akan rugi dengan membelinya dan Anda tidak bisa dibodohi. Mereka yang setuju dengan saya untuk menyimpannya akan dijual secara publik di Istana Kai. Mereka yang telah menyetujui permintaan saya dapat membelinya dengan diskon 70%. Dan mereka yang datang kemudian dapat membelinya dengan diskon 50%. Mengumpulkan suara. Yelang tidak serendah itu hingga menangis kepada murid-murid Istana Kekaisaran ini. Akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa itu adalah paksaan dan bujukan. Jika kamu setuju dengannya dan ingin tinggal, kamu bisa membelinya dengan diskon 30 atau 50. Soal harga. Bukankah Yelang yang berhak memutuskan apapun yang dia inginkan? Jika Anda takut orang-orang ini memanfaatkan Anda, naikkan saja sedikit harganya berdasarkan harga psikologis aslinya. Ngomong-ngomong, tidak ada permintaan untuk itu. Para jenius mungkin menghasilkan uang, tetapi Yelang tidak akan pernah rugi. Bagaimana mungkin ada harta karun ajaib seperti itu di dunia? Bahkan jika Anda adalah Istana Kaisar. Jika Anda ingin menerobos alam kaisar, Anda perlu memasuki alam untuk mengasah keterampilan Anda sebelum Anda dapat meningkat. Buah dao yang hebat ini belum pernah terdengar dan pasti memiliki efek samping yang tidak bisa diabaikan. Dan benda ini sangat ajaib sehingga tidak mungkin diproduksi secara massal. Jenius dari Istana Kekaisaran Xuan Yu tidak percaya pada efek ajaib dari buah dao dan yakin bahwa akan ada efek samping. Bagaimanapun dengan visi mereka. Mereka belum pernah mendengar tentang harta karun langka yang dapat memungkinkan seorang kaisar untuk menerobos. Itu sangat menakutkan dan mengerikan. Tidak hanya para jenius ini, bahkan Yelan merasa bahwa Yelang menggunakan murid-murid Dewa Gu Jianyu sebagai pengorbanan. Dia mengambil inisiatif untuk maju, mengangkat tangannya dan meletakkannya di bahu murid wanita itu, dan kekuatan domain Dharma menembus ke dalam tubuhnya. Setelah mencari beberapa saat, Yelan sedikit mengernyit dan bergumam curiga, tidak ada efek samping. Kekuatan jalan di dalam tubuhnya tahan lama dan tidak terhalang. Apakah dia benar-benar berhasil menembus gerbang kaisar? Bagaimana mungkin itu palsu? Yelang memiliki senyum sehangat angin musim semi di wajahnya, seperti pria baik hati yang memberikan kelegaan kepada kelompok jenius yang belum pernah melihat dunia ini. Apakah Dadao Guo memiliki efek samping? Tentu saja ada. Sayangnya, efek sampingnya adalah setelah menembus level supreme. Dia harus menyelaraskan tubuhnya dengan Tao dan dia tidak bisa menciptakan hukum tertingginya sendiri. Untuk monster top seperti Si Hao dan Gui Dao, ini bisa dianggap sebagai racun. Tetapi untuk kelompok jenius biasa di depan saya ini, apa saja dampaknya? Belum lagi menembus alam tertinggi, bahkan jika dia dipromosikan menjadi Dewa Domain. Itu akan menghentikan 90% dari para jenius yang hadir. Terlebih lagi, setelah mengambil buah dao, bukan berarti seseorang tidak dapat dipromosikan menjadi yang tertinggi. Dan itu tidak memotong jalan menuju yang tertinggi. Yelan adalah Dewa Domain 3 teratai. Tidak peduli seberapa jahat dia, bagaimana dia bisa mengetahui misterinya? Bahkan jika pria tua berjanggut putih yang membaca buku ramalan ada di sini, akan sulit baginya untuk memahami misteri buah dao. Benda ini benar-benar ajaib. Sayang sekali benda suci seperti itu pasti memiliki belenggu. Satu orang hanya dapat mengambil paling banyak satu dan tidak dapat memiliki sejumlah besar. Kalau tidak, bukankah mungkin untuk memproduksi kaisar ini benar-benar bertentangan dengan etika alam? Yelan memiliki reputasi yang sangat tinggi di Istana Kekaisaran Xuan Yu, dan hampir semua orang percaya padanya. Bahkan para pemimpin tertinggi yang radikal itu tidak menganggap apa yang dikatakan Yelan itu salah. Aku hanya berani mempertanyakan jumlah buah dao. Sudah pasti Yelang tidak akan pernah memiliki terlalu banyak buah dao. Produksi massal kaisar betapa mengerikannya itu. Sebuah prestasi yang belum pernah dicapai oleh 2 istana kekaisaran teratas. Satu orang hanya boleh mengambil 1 pil. Anda boleh meragukan saya, tetapi Anda tidak boleh meragukan produk yang saya jual. Yelang mencibir mengeluarkan 3 buah dao lagi. Dan memasukkannya ke dalam mulut murid perempuan itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah menelan 3 buah dao berturut-turut, murid perempuan itu menjilat bibirnya, menatap Yelang. Dan berkata dengan mata menggoda, "Tuan Ye, apakah ada lagi?" Tanpa menunggu Yelang menjawab. Di bawah tatapan heran kerumunan, murid perempuan ini dikelilingi oleh kekuatan agung dari Great Dao. Milky Way Avenue seperti benang sutra. Tergantung di atas kepalanya. Saluran berbentuk corong dari kekuatan Tao terletak di bagian atasnya, terus-menerus mengalirkan sejumlah besar kekuatan Tao. Di bawah pengawasan semua orang, alam murid perempuan meningkat pesat dan dia maju dengan cepat untuk menjadi seorang kaisar tingkat tinggi. Hancurkan ilusi. Gerbang reinkarnasi. Hidup dan mati. Cermin Yin Yang. Dalam 100 napas, murid perempuan yang awalnya hanya berada di puncak level kuasi kaisar mengubah dirinya menjadi seorang kaisar tingkat tinggi sejati. Kekuatan Dao Agung di sekelilingnya mendidih dan kekuatan tempurnya tampaknya telah meningkat lebih dari 100 kali lipat. Di samping murid perempuan itu,
Yelang melambaikan tangannya seolah menanggapi tatapan penuh harap dari sekelompok orang udik. Berbagai macam buah dao beterbangan keluar dari ruang sistem satu persatu. Puluhan dari mereka, ratusan dari mereka, ribuan. Ada begitu banyak dari mereka sehingga jumlahnya lebih dari 10.000. Dan itu masih dalam perjalanan keluar. Kelompok jenius yang terkejut itu merasakan kulit kepala mereka menggelitik dan mata mereka bersinar merah. Ini semua adalah kompensasi atas kegagalan Yelang untuk memenangkan lotre. Untuk para jenius ini, buah dao adalah harta langka yang tak ternilai harganya. Tapi bagi Yelang, itu seperti ucapan terima kasih atas dukungan meskipun dia punya begitu banyak hal ini sehingga dia memberi semua bawahannya 100 atau 80 dari mereka tanpa ada yang terlewat. Sayang sekali belenggu dari buah dao yang hebat ini memang ada. Dia sangat peduli dengan orang-orang kepercayaannya dan umumnya tidak akan mengabulkan mereka. Panggilan. Setelah melihat ini, para jenius Istana Kekaisaran Xuanyu semuanya tampak bersemangat. Begitu banyak buah hebat. Mampu menembus alam secara instan dan mendapatkan konfirmasi dari Sein pertama tanpa efek samping apapun. Objek suci semacam itu cukup eksplosif di seluruh dunia Xuan Huang. Belum pernah terdengar. Begitu mereka membeli buah Grid Dao, mereka tidak perlu menghabiskan 10.000 tahun atau bahkan 100.000 tahun berlatih keras. Tidak peduli berapapun harganya, kamu harus mendapatkannya. Tentu saja, semua ini didasarkan pada premis bahwa Yelang bersedia menjual. Untuk sesaat, para jenius yang awalnya berdiri di pihak tertinggi radikal menjadi gelisah. Tidak berani menanggapi tatapan yang maha kuasa, mereka semua menundukkan kepala dan bergerak mendekat ke Yelan. Mereka semua sangat ingin mendapatkan buah dao, jadi bagaimana bisa mereka membiarkan Yelang meninggalkan Istana Kekaisaran Xuanyu? Mereka semua bertekad untuk membiarkan Yelang tetap tinggal. Jurang besar antara kubu pendukung dan penentang secara bertahap dipersempit. Yelang mengangkat kepalanya dan melihat para supremasi radikal yang suram. Dan berkata dengan provokatif, apakah kamu merasa saya bisa menggalang suara di sini sesuka hati tetapi kamu hanya bisa menonton dan bahkan tidak berani kentut? Bagaimana kalau kau menunjukkan kekuatan tertinggi Anda dan menindas mereka secara tirani dan lihat apakah lelaki tua berjanggut putih itu benar-benar akan membunuh tanpa ampun? Wajah tertinggi yang radikal menjadi semakin suram dan dia merasa bahwa keagungan tertingginya sangat dipermalukan. Tetapi dia tidak berani menantang peringatan dalam buku horoskop. Meteor Supreme berkata dengan marah, Yelang, don't be arrogant. Dao fruitmu memang ajaib tetapi hanya bisa memikat orang-orang di bawah kaisar tingkat tinggi. Ada banyak jenius di Istana Kekaisaran Xuanyu mereka yang mampu telah dipromosikan menjadi kaisar tingkat tinggi. Mengapa mereka membutuhkan Dao fruitmu? Memang seperti yang dikatakan Meteor Supreme, seberapa tinggi status Istana Kekaisaran Xuanyu di dunia Xuan Huang. Hanya mereka yang memiliki bakat langka yang bisa masuk. Mereka semua adalah yang terbaik di bintang masing-masing dan bahkan di wilayah bintang tersebut. Kebanyakan orang telah dipromosikan, bahkan jika buah dao Yelang memang dapat berperan dalam mengumpulkan suara. Tetapi jumlah orang masih belum sebaik kelompok radikal, masih ada sedikit celah. Kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai kamu mencapai Sungai Kuning. Yelang mencibir dalam hatinya. Tapi dia tidak pernah bosan dengan itu. Perlu baginya untuk memulihkan reputasinya pada kesempatan seperti itu. Ingin bersaing dengan Yelan di Istana Kekaisaran Xuanyu. Hanya dengan memenangkan hati rakyat, Yelan dapat diyakinkan. Sepertinya dia sedang mencoba untuk mempertahankan statusnya sebagai seorang murid dan berdebat dengan kaum radikal. Faktanya, Yelang sudah merencanakan langkah berikutnya. Gu Xiner, kemari. Yelang menoleh dan melihat Gu Xiner yang mengikuti Mu Xianxian dan mendesaknya dengan suara dingin. Gu Xiner menegangkan lehernya dengan tidak senang. Apa? Dia tidak menyukai Yelang karena favoritisme tuannya, dia sangat menentang Yelang. Sebelumnya bahkan jika Mu Xianxian menariknya, dia tidak mau setuju untuk membiarkan Yelang tinggal. Jika tuannya tidak menatapnya dengan penyesalan, dia tidak akan setuju untuk membiarkan Yelang tinggal. Yelang melirik ke arah Su Xiaoxiao, matanya lembut, dan mata mereka bertemu. Kemudian dia menolehkan kepalanya dan menatap Gu Xiner dengan sangat tenang. Demi tuanmu, aku akan memberimu kesempatan. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan lingkaran cahaya berwarna-warni seperti hati melayang ke arah Gu Xiner. Apa ini? Gu Xiner tanpa sadar ingin menghindar. Ini adalah tubuh suci, tidak perlu melawan. Terima saja dengan tenang, ini adalah kesempatanmu dan juga hadiah dari tuanmu. Su Xiaoxiao mengingatkan. Dia masih sangat peduli pada muridnya. Jika kamu bisa patuh, beberapa hal baik diberikan dengan murah hati. Pada saat yang sama dia sangat senang dengan preferensi Yelang untuknya. Tubuh ilahi. Setelah mendengar apa yang Su Xiaoxiao katakan, Gu Xiner tidak lagi berusaha menghindar, dan membiarkan bola cahaya warna-warni yang tampak seperti hati itu tenggelam ke dalam tubuhnya. Bas bas bas. Setelah hanya sesaat bersentuhan, tubuh Gu Xiner di depan Hera formasi pemanggilan muncul dan seekor harimau putih raksasa berjongkok di tanah dengan linglung. Dengan tatapan bingung di matanya. Ia tidak tahu mengapa ia ada di sini. Melihat makhluk-makhluk yang mengerikan itu, mungkinkah Tuan ingin ia bertarung dengan dewa-dewa domain dan makhluk-makhluk tertinggi ini? Rasanya sangat mati rasa. Jangan menganggap cinta terlalu serius. Lari ketika Bai Hu bereaksi. Dia segera memasukkan kepalanya ke formasi pemanggilan. Sebelum sempat pergi, cahaya berwarna-warni meledak dari tubuh Gu Xiner dan menembak ke arahnya. Satu manusia dan satu harimau, saling melengkapi dengan gila di depan semua orang. Tingkat kultivasi Gu Xiner terus meningkat menembus dari cermin yin yang ke cermin qian kun dalam satu gerakan.
Dan harimau putih raksasa itu bahkan mendekati alam langit. Rambut di sekujur tubuhnya tumbuh liar, dan tubuhnya telah membesar lebih dari 10 kali lipat. Tidak hanya wilayahnya yang meningkat, tetapi bahkan garis keturunan harimau putih raksasa ini mulai kembali ke keadaan leluhurnya. Transformasi gila menuju binatang suci harimau putih. Aura binatang suci liar mengejutkan beberapa jenius, dan mereka semua tampak ketakutan. Apakah ini tubuh ilahi penjinak binatang buas? Tuan dan pelayan saling melengkapi, mereka pasti tubuh ilahi pengendali binatang buas. Dengan munculnya tubuh ilahi ini, monster tingkat atas itu secara naluriah akan menyukai Gusiner. Atau bahkan secara naluriah tunduk padanya begitu mereka bertemu dengannya. Bahkan jika alam mereka sedikit lebih tinggi, mereka pasti bukan tandingan Gusiner yang memiliki tubuh suci penjinak binatang. Para kaisar tingkat tinggi itu semua tercengang ketika melihat adegan ini. Apa kau gila? Yelang memiliki buah dao yang dapat memungkinkannya untuk menembus alam kaisar tanpa hambatan apapun. Sekarang bahkan rumor bahwa dia dapat menganugerahkan tubuh suci telah dikonfirmasi. Berapa banyak hal baik yang dimiliki orang ini? Apakah itu buah dari Great Dao atau tubuh suci? Ini tidak bisa didapatkan di istana kekaisaran Xuanyu. Begitu Yelang tidak lagi berada di istana kekaisaran Xuanyu. Mereka tidak akan bisa lagi mendapatkan hal-hal ini. Berapa banyak perantara yang harus dilalui untuk menaikkan harga? Jika Yelang bekerja sama dengan Pavilion Wanbao, hanya satu buah dao dan satu tubuh suci sudah cukup untuk membuat mereka merasa sangat sakit hingga mereka akan memuntahkan darah. Yelang harus tetap di istana kekaisaran. Tuan Muda Ye adalah kebanggaan istana kekaisaran Xuanyu kami. Kita tidak boleh membiarkan Tuan Muda Ye pergi karena masalah sepele ini. Tuan Ye adalah pemimpin peringkat Tianjiao tahun ini dan wajah istana kekaisaran Xuanyu kami. Jika dia pergi, bagaimana pandangan orang luar terhadap istana kekaisaran? Istana kekaisaran Xuanyu tidak bisa tanpa Tuan Ye, sama seperti klan bulan tidak bisa tanpa Yue Tianyin. Istana kekaisaran Xuanyu tidak bisa tanpa Yelang, sama seperti dunia Xuan Huang tidak bisa tanpa istana kekaisaran Xuanyu dan istana abadi Huangzu. Bab 1683 Gelombang Kekuatan Konservatif. Ketika Yelang mengeluarkan buah dao, mereka yang berada di bawah kaisar tingkat tinggi kehilangan ketenangan mereka dan mulai menyanjung Yelang dengan gilanya, ingin mendapatkan buah dao dan meningkatkan alam mereka. Ketika Yelang mengeluarkan tubuh suci, semua orang menjadi gugup dan napas mereka menjadi cepat. Bahkan orang-orang seperti Gui Dao dan Meng Yuqi tercengang dan tampak tidak percaya. Mengapa Tang Chen bisa dibandingkan dengan mereka dan tidak kalah sama sekali? Itu karena dia memiliki tubuh yang liar dan mendominasi. Cukup untuk menjembatani kesenjangan antara talenta. Mengapa Si Hao dianggap monster langka dalam jutaan tahun oleh istana abadi Huangzu? Mungkinkah teknik naga sejati teknik Phoenix sejati? Atau arai agung yang memberinya kepercayaan diri? Bukan keduanya. Teknik dan formasi sihir ini, hanya tubuh suci tertinggi yang menjadi fondasi utama Si Hao. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa siapapun yang memiliki tubuh suci atau tubuh dewa adalah orang yang telah mengumpulkan keberuntungan besar dari langit dan bumi. Tidak ada yang namanya orang biasa-biasa saja. Dan Yelang sekarang mampu menempat tubuh dewa dan untuk lebih dari satu orang. Tidak hanya Gusiner yang dianugerahi tubuh dewa oleh Yelang, tetapi juga Blood Mandragora, Lu Qing'er, Immortal Lord. Junsi dan yang lainnya semua mengungkapkan tubuh ilahi malam gelap, tubuh ilahi angin dan guntur, tubuh ilahi macan putih. Tubuh ilahi Tao Ti. Kaisar tingkat tinggi dan dewa domain yang tak terhitung jumlahnya memiliki mata merah dan wajah penuh fanatisme. Dulu, mereka hanya bisa menatap punggung para pelaku kejahatan itu. Iri pada kekayaan besar dan kultivasi mereka yang membuat mereka semakin kuat. Tapi hari ini, mereka tidak perlu lagi iri pada orang lain. Dengan kesempatan untuk mendapatkan tubuh kedewaan dan tubuh suci tepat di depan kita. Mengapa harus ada keraguan? Ada arus orang gila-gilaan dari kedua kubu pro dan kontra. Kam radikal yang awalnya dipenuhi orang direduksi menjadi hanya beberapa penggemar berat dan beberapa putra takdir yang memiliki perseteruan yang tak terdamaikan dengan Yelang dalam sekejap mata. Proporsi orang yang setuju bahwa Yelang harus bertahan setinggi 99. Para jenius ini tidak hanya setuju bahwa Yelang harus tinggal, tetapi juga menyatakan keinginan mereka dengan tegas. Kaum radikal sudah bertindak terlalu jauh. Mereka sama sekali tidak. Semua orang adalah orang yang cerdas. Jelas bahwa Saint Changkong mencoba memprovokasi Tuan Ye tetapi malah terbunuh. Dia bahkan punya keberanian untuk datang ke sini dan mempermalukan dirinya sendiri. Tuan Ye sangat baik dan sabar selama beberapa hari dan tidak membunuhnya, tetapi Changkong bergegas untuk mati. Dia hanya mencari masalah jika dia terbunuh. Tuan Ye sangat perkasa. Tuan Muda Ye menggunakan tubuh cermin yin yang untuk membunuh putra suci alam teratai Dewa Changkong. Dia adalah putra suci sejati dari istana kekaisaran Xuanyu saya. Bakat yang dia tunjukkan belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terlampaui. Kami bersedia mengikuti Tuan Ye dan bergabung dengan faksi Yushu. Kami dengan tegas mendukung kaum konservatif dan kepentingan Tuan Ye, dan kami tidak dapat didamaikan dengan kaum radikal. Orang-orang serakah, dan tentu saja ada juga orang-orang yang iri dan sengaja mempersulit orang lain. Tetapi ketika Yelang mengungkapkan latar belakang dan kekayaannya yang tak tertandingi, semua orang jenius mengesampingkan rasa iri dan cemburu mereka dan yang tersisa hanyalah sanjungan gila dan bahkan pujian. Awalnya itu hanyalah pemungutan suara tentang apakah Yelang harus terus tinggal di istana kekaisaran. Karena kampanye pemungutan suara Yelang, dia secara tidak dapat dijelaskan menjadi sasaran kecaman oleh sekelompok kelompok tengah terhadap kelompok radikal.
Dan tak terhitung jumlahnya kelompok tengah secara sukarela bergabung dengan kelompok konservatif yang sangat meningkatkan kekuatan kelompok konservatif. Kamu tahu, tempat ini hanya untuk sebagian dari para jenius istana kekaisaran Xuanyu. Jika berita di sini tersebar, jumlah jenius yang ingin bergabung dengan kaum konservatif, atau lebih langsungnya, ingin membeli buah dao dan tubuh ilahi atau tubuh suci akan lebih dari 90. Belum lagi kaum sentris bahkan beberapa kaum radikal di bawah godaan yang begitu besar. Akan ingin meninggalkan kegelapan dan bergabung dengan cahaya jika mereka tidak khawatir tentang niat membunuh pemimpin tertinggi radikal. Meng Yuki Gui Dao. Kalian berdua sangat menyeramkan. Tuan Ye menyelamatkan hidup kalian di bintang percobaan, tetapi kalian sebenarnya berada di pihak yang sama dengan kaum radikal. Kalianlah yang kejam dan tidak berperasaan. Sekelompok jenius yang telah mengalami ujian bintang bersama Yelang menunjuk ke arah Meng Yuki dan Gui Dao dan mengkritik mereka. Adapun Tang Chen, orang ini telah membuat masalah dari awal hingga akhir. Selama tidak ada yang menindas Mu Xianxian, Tang Chen tetaplah si bodoh besar dan tidak ada yang akan sengaja menargetkannya. Sekelompok orang yang tidak punya pendirian. Mereka jelas sudah menebak niat jahat Yelang. Namun mereka masih berusaha menjilatnya. Kamu tidak layak menyandang gelar Tian Jiao. Meng Yuki dan Gui Dao menggertakkan gigi karena benci. Mereka tidak percaya bahwa semua jenius ini bodoh. Sampai sekarang, belum ada yang tahu seberapa liciknya Yelang. Mempertimbangkan semua hal aneh yang terjadi dalam persidangan, bahkan orang bodoh pun akan tahu betapa jahatnya Yelang. Pemungutan suara sebelumnya dapat membuktikan spekulasi ini. Sayangnya, ketika orang-orang ini mengetahui bahwa Yelang memiliki buah dao dan kemampuan untuk menganugerahkan tubuh dewa, mereka semua menutup mata. Mereka bahkan mulai memuji Yelang dengan gila-gilaan. Ini adalah aib bagi istana kekaisaran Xuanyu. Sialan. Tidak masalah jika mereka hanya menyanjung Yelang. Tetapi sekarang mereka memperlakukan orang-orang yang bersikeras pada kebenaran sebagai bidat dan mencekik mereka. Bagaimana mungkin Meng Yuki dan Gui Dao tidak marah? Aku berharap bisa menghancurkan orang-orang yang bermain aman ini berkeping-keping. Nilai keberuntungan dari putra keberuntungan hantu pedang telah menurun selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir Xuan Huang plus 200000000. Ding nilai keberuntungan putra keberuntungan Meng Yuki telah menurun selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan nilai penjahat Tianming Xuan Huang plus 1500000. Ding Tang Chen putra keberuntungan. Memecahkan wasirnya dan pendarahan berlanjut selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan nilai penjahat Xuan Huang takdir plus 1000000. Catatan Tang Chen telah berhasil bertahan selama 20 hari selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan nilai penjahat Xuan Huang takdir plus 2000000. Yelang yang sedang mendengarkan suara mekanis sistem sedikit terkejut ketika dia tiba-tiba mendengar suara nilai penjahat dikreditkan ke akunnya. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan Tang Chen dan 3 putra takdir lainnya. Siapa sangka bahwa ketiga orang ini secara tak terduga akan memberinya begitu banyak nilai penjahat. Dengan lebih banyak industri, kekayaan tumbuh tanpa disadari. Yelang merasakan desahan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya, sama seperti ketika dia berada di Bintang Biru, dia melakukan investasi, dan terkadang dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Tetapi setelah beberapa waktu, dividen besar akan disetorkan ke rekeningnya. Setelah tiba di dunia Xuan Huang ini, walaupun dia tidak lagi berbisnis, industri menindas putra takdirnya masih berjalan lancar. Dia memiliki begitu banyak industri sehingga dia tidak pernah menyangka bahwa salah satunya tiba-tiba akan mendapatkan dividen. Itu membuatnya merasa sedikit malu. Aku tidak tahu apakah aku harus memberi hadiah kepada 3 Ghost Blades atau langsung membunuh mereka saja agar mereka tidak perlu lagi menanggung kritik dari para jenius istana kekaisaran. Sudahlah mungkin mereka juga menikmatinya. Melihat Tang Chen yang sedang membuat bola kotoran dengan wajah bahagia Yelang tidak lagi memiliki niat membunuh yang muncul di hatinya. Biarkan dia hidup 1 juta sehari. Setelah menyesuaikan napasnya, Yelang berhenti melihat putra keberuntungan dan malah menatap para supremas radikal yang sudah ada di daftar hitam. Dia mengundang mereka dengan senyum, semuanya. Kenapa kamu tidak pergi jam segini? Apa kamu mau tinggal untuk makan cepat? Saat dia berbicara, Yelang menunjuk ke rumah kecil tempat Si Hao pernah tinggal sebelumnya. Sambil menyeringai memperlihatkan gigi porselennya yang berkilau, dia menatap kelompok pemimpin tertinggi itu. Bagaimana kalau kita berkumpul di bab 1684? Menunjuk ke sarang sebagai rumah besar. Yelang Yu sangat berani, kau berani mempermalukan yang maha tinggi dengan kata-kata kasar seperti itu. Di kubu radikal, ada Dewa Domain yang sangat marah. Dia segera berdiri di atas dasar moral yang tinggi dan menunjuk jari ke arah Yelang. Yelang tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Mengundang kalian semua ke rumah besar untuk berkumpul sebenarnya menjadi sebuah penghinaan. Dia menoleh dan melihat ke arah kelompok jenius yang setuju dengannya untuk tinggal di istana kekaisaran, dan bertanya sambil tersenyum seolah bermandikan angin musim semi, apakah menurut kalian langkah ini memalukan? Kelompok jenius di belakang Yelan melirik sarang tempat Si Hao pernah tinggal. Sudut mulut mereka berkedut liar. Setelah ragu-ragu sejenak, mata mereka menjadi bertekad. Melihat itu Dewa Domain Radikal Gode membalas tanpa menyerah. Omong kosong apa? Istana 9 lapis langit diselimuti oleh lautan Grid Dao. Sungai-sungai Dharma Realem dan bahkan hukum tertinggi sepanjang tahun bagaimana mungkin tempat ini tidak mengakomodasi yang tertinggi. Rumah mewah yang indah ini bisa berdekatan dengan istana Master S tertinggi. Tetapi mengapa tidak dapat mengakomodasi Master tertinggi dari faksi radikal? Apakah Master tertinggi dari faksi radikal lebih kuat daripada Master tertinggi dari faksi S atau Master tertinggi dari faksi S kurang kuat daripada Master tertinggi dari faksi radikal?
Terlebih lagi, Pemilik sebelumnya dari rumah besar ini adalah penjahat Si Hao dari Istana Abadi Huangzu. Dia dikenal sebagai jenius teratas di Istana Abadi Huangzu yang tidak akan pernah dilihat oleh jutaan orang. Sudah pasti dia akan dipromosikan menjadi yang tertinggi di masa depan. Mengapa Supreme Radikal tidak bisa masuk ke tempat Si Hao tinggal? rumah besar ini sangat indah dan misterius, dan ada banyak misteri di dalamnya. Kata-kata balasan itu masih penuh dengan kecerdasan. Dua bilah hantu yang berdiri di kubu radikal itu tercengang. Semua orang tercengang. Saya tidak pernah menyangka bahwa kelompok jenius ini akan begitu mengabaikan martabat mereka. Menunjuk ke sebuah rumah anjing. Dia bersikeras mengatakan itu adalah rumah mewah yang indah. Apakah mereka bodoh dan tidak berotak atau mereka memiliki dendam terhadap yang radikal tertinggi? Tidak satu pun dari mereka hanya menginginkan buah dao dan kekuatan untuk menganugerahkan tubuh suci di tangan Yelang. Selain perlindungan dari pihak tertinggi konservatif, tampaknya mereka telah merobek wajah mereka dan sepenuhnya menjadi pengikut Yelang. Karena dimanfaatkan olehnya, aku bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk membantu. Bahkan kentut dari Yelang akan dipuji dengan baik. Pengkhianat. Pencuri traitor Reveal Yelang benar-benar penjahat terbesar di istana Kaisar Xuanyu. Dia menyebut rumahnya istananya. Seseorang membisikkan sesuatu yang didengar Yelan. Dia menolehkan kepalanya untuk melihat Yelang yang tampak tenang dan kemudian melihat para jenius itu dan bahkan dewa domain yang wajahnya penuh dengan fanatisme. Dia tiba-tiba mulai ragu dalam hatinya apakah benar baginya untuk membela Yelang. Apapun kesimpulannya, hasilnya sudah pasti pada saat ini. Melihat sekeliling pada perbedaan besar dalam jumlah antara kedua kubu, Yelan dengan lantang menyatakan. Lebih dari 90 orang setuju bahwa Yelang harus tetap tinggal di Istana Kekaisaran Xuanyu. Semua yang tertinggi, kali ini kita harus mengikuti aturan langit dan manusia dan mundur, dan berhenti mempersulit Yelang. Liu Xing, hari-hari baik kalian kaum radikal sudah berakhir. Mulai sekarang, Istana Kekaisaran Xuanyu ini tidak lagi menjadi tempat di mana kalian kaum radikal memiliki keputusan akhir. Holy Lotus Supreme berbicara dengan nada panas dan menggoda. Dengan intervensi Yelang setelah kejadian ini, banyak sekali jenius non-faksi yang ingin bergabung dengan faksi konservatif. Kekuatan kubu konservatif akan diperkuat dalam segala aspek. Ini akan sepenuhnya membalikkan situasi yang tidak menguntungkan sebelumnya dan menghancurkan kelompok radikal. Jika Ice Supreme dan Dark Supreme melarikan diri, bahkan dengan kekuatan tempur teratas pada level yang sama dengan Supreme, mereka kaum konservatif masih memiliki keuntungan besar. Setelah ditekan oleh kaum radikal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kebencian yang telah terpendam di hatiku akhirnya terlepas hari ini. Bagaimana mungkin aku tidak merasa bangga? Hebat-hebat. Hebat-hebat Yelang hebat menjadi yang teratas dalam daftar Tianjiao. Supreme Meteor menatap Yelang dengan tatapan redup. Dan berkata dengan suara berat dengan wajah tanpa ekspresi, saya harap Anda tidak akan mengecewakan para dewa. Saya harap Istana Kekaisaran Xuanyu akan memperoleh manfaat besar dengan menjaga Anda. Saya juga berharap generasi jenius ini dapat bangga dengan Anda. Berjuang untuk Istana Kekaisaran di area terlarang dan lindungi kami Xuan Huang. Yelang, kamu tidak boleh mengecewakan harapan langit. Dan terutama tidak mengecewakan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya yang telah diberikan oleh faksi radikal saya kepada Istana Kekaisaran. Para pemimpin tertinggi dari kelompok radikal menghilang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meteor Supreme menatap Yelang dengan redup untuk waktu yang lama sebelum pergi. Tidak ada kelompok radikal kuat yang tidak ingin membunuh Yelang. Orang ini tidak hanya menamparkan wajah para radikal di depan Istana Kekaisaran. Sebagian besarlah situasi yang menguntungkan di mana kaum radikal berada di puncak mereka benar-benar dikekang. Jika Yelang menjual buah dao dan tubuh ilahi, tak terhitung jumlahnya para jenius di masa depan pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk menjadi lebih kuat. Bahkan jika mereka tidak terlibat dalam sanjungan tak tahu malu, mereka pasti akan dipaksa untuk bergabung dengan kubu konservatif. Dapat dikatakan bahwa selama Yelang bertahan hidup, kesenjangan kekuatan antara kaum konservatif dan kaum radikal akan menjadi semakin lebar. Sayang sekali Yelang dilindungi oleh surga. Bahkan mereka tidak bisa membunuh siapapun di Istana Kekaisaran. Kamu hanya bisa mundur sementara. Ketika badai mereda, Yelan mengembuskan napas lega, melayang di depan Yelang, dan mengingatkannya dengan ramah. Yelang, banyak makhluk tertinggi radikal memiliki kepribadian yang garang. Meskipun kamu berhasil menyelamatkan hidupmu kali ini, krisisnya belum terselesaikan. Untuk saat ini, sebaiknya kamu tidak meninggalkan Istana Kekaisaran. Jika kamu butuh bantuan, kamu bisa datang padaku. Selama tidak melanggar moralitas, aku akan membantumu. Yelang memiringkan kepalanya, menatap Yelan yang tampak seperti seorang bangsawan di depannya. Dan berkata sambil tersenyum, yang mulia orang suci kita seharusnya tidak memiliki perpotongan sebelumnya kan? Mengapa aku merasa seperti kamu memiliki kesan yang baik padaku mungkinkah? Yelan tidak marah dengan godaan acak Yelang tetapi langsung ke intinya dan berkata. Keinginan saya adalah untuk memperkuat Istana Kekaisaran sebagai orang yang paling berbakat di masa depan Istana Kekaisaran Xuanyu. Anda adalah orang yang paling mungkin untuk mengambil alih panji yang memimpin gaya Istana Kekaisaran dari saya harap di masa depan. Istana Kekaisaran akan dapat menjadi semakin kuat di bawah kepemimpinan Anda. Ini adalah satu-satunya harapan saya untuk Anda. Ajukan permintaan. Yelang menutup telinga. Sebaliknya, dia melanjutkan topik sebelumnya dan berkata perlahan, jika Anda ingin bantuan, saya punya sesuatu yang saya butuhkan, bantuan Yang Mulia Sein. Saya dengar Yang Mulia telah menekan 2 penyihir jahat. Kebetulan saya memiliki beberapa kenalan lama dengan kedua wanita ini. Mohon bebaskan mereka. Ini masalah kecil.
Karena kamu memintanya, tidak masalah. Aku akan membebaskan kedua orang itu saat aku kembali. Ye Lan setuju tanpa berpikir. Namun jumlah iblis yang dia tekan setidaknya 80.000 jika tidak 100.000. Ada begitu banyak orang, tetapi tidak ada yang tahu dua orang mana yang ingin diselamatkan Ye Lang. Ye Lang tersenyum dan berkata dengan lembut, Mu Yuyan dan Lin Youchu. Ketika Ye Lan mendengar nama yang familiar dia seperti tersambar petir. Matanya penuh horor, dan dia segera menggelengkan kepalanya dan menolak dengan tegas tidak, sama sekali tidak. Siapapun bisa dibebaskan tetapi Lin Youchu tidak boleh diizinkan untuk kembali ke dunia Xuan Huang. Bab 1685 Perbuatan Mulia Lin Youchu. Ye Lan selalu menepati janjinya. Hanya kali ini saja, di depan Ye Lang dia melanggar janji sebelumnya. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat, aku bisa menyetujui permintaanmu yang lain. Saya akan mencoba yang terbaik untuk melakukannya dengan sempurna. Ye Lang tidak ragu dan mengangguk dengan tegas, itu bagus. Dia berbalik dan menunjuk orang-orang di belakangnya. Memilih Lu Qinger kemudian menoleh untuk melihat Ye Lan dan berkata dengan serius, kemudian aku harus merepotkan Yang Mulia Sein untuk membantu Lu Qinger berhasil naik ke Supreme dalam waktu singkat ini, hanyalah permintaan kecilku. Dia tidak terburu-buru sampai Lin Youchu dan Mu Yuyan dibebaskan. Selama Lu Qinger bisa dipromosikan menjadi Supreme. Pada saat itu dia akan mendapatkan sejumlah besar nilai penjahat Tianming Xuan Huang untuk meningkatkan kekuatannya. Dan dapat mengambil tindakan sendiri untuk menyelamatkan kedua wanita itu. Ini. Ye Lan yakin, dipromosikan menjadi yang tertinggi. Sungguh suatu prestasi. Bahkan dengan fondasi Istana Kekaisaran Xuan Yu yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, hanya ada beberapa Supreme. Jarang sekali melihat seorang Supreme dipromosikan dalam ratusan ribu tahun. Jika dia memiliki kemampuan ini, dia pasti sudah membantu banyak dewa domain tingkat atas di Istana Kekaisaran Xuan Yu untuk maju sejak lama. Istana Kekaisaran akan sangat menekan Istana Abadi. Bagaimana bisa ada situasi di mana dua raksasa hidup berdampingan? Ye Lang memutar matanya. Ini tidak akan berhasil, dan itu juga tidak akan berhasil. Lalu biarkan Lin Youchu dan Mu Yuyan dibebaskan. Aku akan memikirkannya. Ye Lan mengepalkan tinjunya, ragu-ragu. Ini bukan tentang menimbang kesulitan membebaskan Lin Youchu atau membantu Lu Qinger naik ke tingkat Supreme. Aku hanya berpikir jika aku memberikan segalanya, bisakah aku membantu Lu Qinger dipromosikan dengan sukses? Beri aku waktu. Saya perlu membuat beberapa persiapan, tetapi saya tidak bisa menjamin apapun. Kemungkinannya hanya 1:10.000. Tetapi Anda bisa mencoba. Jika itu tidak berhasil, tidak ada yang bisa saya lakukan. Ye Lan tetap tenang dan akhirnya memberikan jawaban ambigu kepada Ye Lang. Jawaban ini jelas di luar ekspektasi Ye Lang. Dia bingung. Kejahatan keji apa yang dilakukan Lin Youchu sehingga membuat Ye Lan lebih memilih membantu Lu Qinger naik ke Supreme daripada membebaskan Lin Youchu. Apakah jalan ini? Ngomong-ngomong, jika promosi itu berhasil atau gagal, Lu Qinger kemungkinan besar akan musnah dengan probabilitas sekitar 9.999 dari 10. 000. Ye Lan menatap Ye Lang dengan sangat serius dan memberinya suntikan pencegahan. Kamu harus bersiap, ini adalah batas dari apa yang bisa kulakukan saat ini. Tentu, jika itu orang lain, kemungkinan keberhasilannya akan lebih tinggi. Misalnya, tingkat kematian orang ini sekitar 998/10.000. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke arah mandala berdarah itu. Kemudian dia berkomentar tentang Su Xiao dan gadis-gadis lain secara bergantian. Bahkan untuk Lin Xingyi dan Lin Xier yang sudah menjadi dewa domain 3 lotus menurut Ye Lan. Kemungkinan kematian akibat kegagalan promosi setinggi 9.990 dalam 10.000. Jadi bantuan yang Anda sebutkan hanyalah permintaan sederhana. Bahkan tingkat kematian dewa alam 3 lotus yang menerobos ke alam tertinggi setinggi 9.900 dari 10.000. Apa bedanya jika kamu membantu atau tidak? Ye Lang tersedak. Dia hanya ingin Ye Lan melepaskan Lin Youchu dan Mu Yuyan, jadi mengapa mereka mulai membahas kesulitan menjadi yang tertinggi tanpa alasan yang jelas? Poin utamanya adalah Ye Lan lebih suka berdiskusi serius dengannya tentang cara untuk dipromosikan daripada menyebutkan sepatah kata pun. Apa? Bebaskan Lin Youchu, apakah bahaya yang disebabkan oleh jalan ini lebih mengerikan daripada makhluk tertinggi? Bukannya dia tidak kenal Lin Youchu. Meskipun dia bisa bertingkah seperti iblis kecil, itu tidak dapat diterima di bintang biru. Saat dia memikirkannya, Ye Lang secara tak dapat dijelaskan merindukan putaran Thomas milik Lin Youchu. Tidak seperti gadis-gadis lain, Lak Lin Youchu cukup pintar dan berani untuk mencoba. Aku tidak tahu apakah itu karena pertanian kakekku diledakkan. Lin Youchu sangat berharga dalam hal ini. Dia lebih mencintai saudara laki-lakinya daripada dirinya sendiri dan dia melakukan segala daya untuk melakukannya. Aku akan kembali dan meminta para dewa untuk melihat apakah aku dapat meningkatkan peluang promosi yang berhasil. Aku akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi keinginanmu. Ye Lan membungkuk sedikit dan menghilang di luar istana es tertinggi bersama para alien kabut merah. Dari awal hingga akhir, dia akan membantu Lu Qinger untuk menjadi yang tertinggi. Seperti yang diminta Ye Lang. Tidak, aku tidak berada di dunia Xuan Huang untuk sementara waktu, jadi aku tidak tahu banyak tentang masa lalu Lin Youchu. Aku hanya tahu bahwa klan kuno kelima sangat tidak ramah terhadap Lin Youchu. Apakah ada yang tahu hal buruk apa yang Lin Youchu lakukan sehingga Ye Lan menolaknya dan melepaskannya? Ye Lang berbalik dan melihat Lin Xingyi dan gadis-gadis lain bingung. Aku benar-benar tidak bisa mengetahui apa yang wanita kutu kuda itu lakukan sehingga Ye Lan menekannya dengan begitu kuat. Saya tidak tahu, saya dikritik oleh orang lain di bintang Taichu, saya tidak pernah meninggalkan bintang Taichu.
Yi Ke'er menggaruk bagian belakang kepalanya dengan sayapnya mata hitamnya yang besar dan berkilau mengungkapkan kebodohan yang jelas. Su Xiaoxiao juga menggelengkan kepalanya. Dia tinggal di sudut terpencil dan tidak peduli apa yang terjadi di luar sama sekali. Dia hanya menunggu dengan tenang kedatangan Ye Lang. Di antara gadis-gadis yang menggelengkan kepala, beberapa dari mereka mengangkat tangan karena malu. Tersipu dan ragu-ragu, aku pernah mendengar sesuatu. Sepertinya Lin Youchu pernah memurnikan obat khusus di sebuah bintang. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi gunung besar setinggi ribuan kaki berdiri di bintang itu. Setelah bintang itu naik menjadi gunung raksasa, ia mulai mengikis bintang-bintang di sekitarnya dengan gila, menikam dan meledakkan bintang-bintang tetangga satu persatu. Di bintang-bintang tak berdosa yang menderita itu, ada juga para kaisar tingkat tinggi yang berlatih secara diam-diam, dan bahkan dewa domain. Secara logika, Menghancurkan bintang seharusnya sangat mudah, tetapi hal yang mengerikan adalah setelah menghancurkan bintang lain, bintang itu mampu menyerap inti dari bintang-bintang tersebut seperti mengambil yin dan yang untuk mengisi tubuhnya sendiri. Bintang itu memiliki kesadarannya sendiri dari yang sebanding dengan kaisar tingkat tinggi hingga menghancurkan kaisar puncak, pada akhirnya bahkan Dewa Domain Lotus kedua terbunuh oleh lebih dari 10 dari mereka. medan bintang tempat bintang itu berada hancur akibat bencana tersebut. Seluruh medan bintang direduksi menjadi puing-puing, bahkan medan bintang di sekitarnya sebagian besar hancur pada akhirnya. Butuh intervensi dari beberapa makhluk tertinggi dari Istana Abadi Huangzu untuk menghancurkan monster bintang raksasa yang sebanding dengan Dewa Domain tingkat atas. Su Xiaoxiao mendengarkan dengan seksama dan tidak mengeluh pada awalnya sebagai gantinya. Dia bertanya dengan nada serius karena monster bintang raksasa itu dibunuh oleh makhluk tertinggi dari Istana Abadi Huangzhou. Mengapa Nona Lin ditekan oleh Ye Lan, orang suci dari Istana Kekaisaran Xuanyu? Bukankah seharusnya dia sudah ditahan oleh Istana Abadi Huangzhou? Ye Lang memegangi dahinya dan berkata dengan senyum masam, perlu dipikirkan lagi. Pasti karena kejadian ini Lin Youchu tidak tertangkap. Setelah mendengar cerita-cerita ini, Ye Lang hampir yakin. Jika dia berada di dunia Xuan Huang saat itu, satu-satunya yang menghancurkan bintang-bintang di medan bintang bukan lagi monster bintang raksasa dengan kesadaran diri. Tetapi dia tidak tahu apa yang orang lain rencanakan. Tapi apa yang Lin Youchu jual di dalam labu itu pastilah si Dita Fei. Bab 1686. Bahkan dalam situasi putus asa, dia masih pamer. Meskipun waktu berlalu, semangat Lin Youchu tetap sama. Ye Lang menghela napas dengan emosi yang tak dapat dijelaskan. Sekilas tentang macan tutul di dalam sangkar dapat memberi kita gambaran kasar. Aku khawatir Lin Youchu sudah masuk daftar hitam di hati Ye Lan. Sesulit mendaki surga untuk membuat Ye Lan melepaskan Lin Youchu. Namun, Ye Lang tidak terburu-buru. Dia melirik kelompok jenius dari Istana Kekaisaran dengan mata merah tidak jauh di sana dan senyum jahat dan mulia muncul di sudut mulutnya. Bukankah ini menyenangkan? Siapa yang tidak tahu bahwa dia ingin melihat berapa lama Ibu Suci pertama dari Istana Kekaisaran Xuanyu dapat mempertahankan intinya. Di sisi lain, di alam Xuanyu Imperial Palace yang tidak diketahui, burung-burung bernyanyi, bunga-bunga bermekaran, dan bangau-bangau terbang. Udara dipenuhi dengan kekuatan alam Dharma yang kaya, yang telah berubah menjadi kabut. Seorang wanita yang mengenakan gaun panjang sederhana dan dengan wajah yang halus, memegang kaleng penyiram di tangannya dan menyirami bunga dan tanaman eksotis yang ditanam di petak bunga dengan raut wajah santai. Setelah menyelesaikan penyiraman rutin, dia merebus sepanci air, mengisi cangkir tehnya sendiri, dan sambil menyesap teh. Dia mengagumi bunga-bunga berwarna-warni di depannya. Saya merasa damai dan nyaman. Yuyan. Saya telah mengembangkan trik baru. Tidak jauh dari sana, seorang gadis dengan gaun neon merah, sepatu hak tinggi kulit paten, dan riasan tebal yang tampak agak tidak pada tempatnya, tetapi yang hatinya bangga memberi kesan pesona luar biasa berlari dengan ekspresi cemas di wajahnya. Wanita ini tidak lain adalah Lin Youchu yang tertindas. Karena keseriusan kesalahan yang dia lakukan, Ye Lan menekan dia dan kaki tangannya Mu Yuyan. Namun kedua wanita ini, salah satunya adalah kaki tangan dan yang lainnya adalah pelaku utamanya, tetapi mereka tidak melakukan tindakan jahat yang merugikan siapapun. Mereka berdua adalah penyebab tidak langsung dari penderitaan orang-orang. menurut standar Ye Lan, itu tidak memenuhi persyaratan untuk membunuh. Selain itu, dia bukan orang jahat, juga tidak menindas orang secara brutal. Di penjara di alam terpencil yang tidak dapat diakses oleh dunia Xuan Huang ini mencegah mereka berdua, atau Lin Youchu, untuk membahayakan dunia Xuan Huang lagi. Pada awalnya, Lin Youchu masih menyimpan dendam dan melakukan perlawanan lebih dari sekali. Namun setelah beberapa kali perlawanan yang tidak berhasil, saya tidak tahu apakah dia berkompromi atau menyadarinya dia berhenti berjuang dan mulai mempelajari hal-hal aneh. Begitu dia meraih sedikit kesuksesan, dia segera menarik sahabatnya, Mu Yuyan, untuk menyaksikannya. Youchu, bisakah kamu membiarkanku sendiri untuk sementara waktu? Mu Yuyan menunjukkan senyum tak berdaya, ingin Lin Youchu melepaskannya. Tapi apakah Lin Youchu tipe wanita yang memiliki penglihatan yang baik? Dia dengan paksa menarik Mu Yuyan dan bergegas menuju dunia kecil dengan penghalang tanpa mempedulikan apapun. Begitu Mu Yuyan memasuki dunia kecil, dia dipenuhi dengan bau darah yang kuat dan alisnya berkerut. Sebelum dia bisa bersantai, Lin Youchu menyeretnya ke sebuah rumah besar yang tampak seperti telah dirampok oleh bandit. Ada mayat di mana-mana, dan kematiannya mengerikan. Lin Youchu menunjuk seorang pria tua dengan separuh kepalanya hilang, melihat Mu Yuyan dan berkata, "Ini adalah kakekmu. Ini adalah ayahmu dan yang dekil di sebelahnya adalah ibumu."
Mu Yuyan berkata dengan wajah datar. Maksudmu apa? Lin Youchu menjadi semakin bersemangat, wajahnya penuh kegembiraan dan dia berkata pada dirinya sendiri. Benar, pembunuhnya adalah Ye Lang. Dia membantai seluruh keluargamu, membunuh orang tua dan saudara-saudaramu. Dan bahkan saudaramu yang lapar dan menggunakannya untuk memperhalus alat-alat sihir. Setelah kamu kembali ke rumah, kamu melihat adegan tragis seperti itu dan merasa sangat sakit. Ketika kamu melihat Ye Lang, kamu bergegas menghampirinya dan bertarung dengannya sampai mati. Sayang sekali, Ye Lang terlalu kuat. Kamu bukan tandingannya. Ketika dia hendak membunuhmu, dia tiba-tiba menyadari bahwa kamu sangat cantik dan mengulurkan cakarnya ke arahmu. Selama kamu di sini, kamu bisa menggunakan gaya sofa. Tidak ada sofa di sini, jadi kamu bisa menggunakan kursi harimau di lobi sebagai gantinya. Lalu ada gaya dapur, yang bisa diganti dengan kompor. Setelah disiksa oleh Ye Lang, kamu sangat kesakitan hingga ingin mati. Kamu mencari bantuan dari dunia luar, dan kebetulan aku bertemu denganmu saat lewat. Saya melihat ketidakadilan dan datang untuk membantumu. Sayangnya saya bukan tandingan Ye Lang, jadi kami berdua memperagakan kembali 18 jurus Yu Chu yang saya sebutkan di atas. Pada akhirnya saya menggunakan Thomas spiral saya untuk mengirim Ye Lang langsung ke langit dan akhirnya saya mendapatkan balas dendam saya. Mu Yuyan berdiri di sana. Mendengarkan pengantar Lin Youchu yang berantakan sambil memegangi dahinya merasa sangat bingung. Dia merasa bahwa sahabatnya benar-benar gila. Ketika pertama kali di penjara, dia melawan dengan gila-gilaan, dan dia mencoba membujuknya berkali-kali, tetapi semuanya sia-sia. Setelah itu, dia akhirnya berhenti melawan, tetapi dia tidak tahu apa yang merasukinya, dan dia mempraktikkan 18 gaya Youchu di alam penindasan ini. Menggabungkan asan yoga dengan teknik seksual sekte Hehuan telah menciptakan segala macam trik aneh dan ganjil. Ada beberapa posisi yang membuat Mu Yuyan merasa malu bahkan sebagai seorang wanita. Namun, Lin Youchu tidak menyadari apapun dan tidak pernah bosan dengan itu, bahkan meminta hidangan panas setiap hari. Setelah menunggu lama, Ye Lang tidak datang untuk menyelamatkannya. Bahkan sebelum dia memiliki 3 hari kedamaian, dia mulai mempelajari segala macam rencana lagi. Pada awalnya, ada beberapa plot dari film, seperti Prison Bus. Dan waktu berhenti. Awalnya hanya memalukan, tetapi seiring berjalannya waktu, Mu Yuyan merasa bahwa Lin Youchu semakin gila. Bahkan alur yang sulit seperti Ye Lang membantai seluruh klan berhasil dia pecahkan. Dia takut jika dia tidak menghentikan dirinya sendiri, dia mungkin harus memainkan peran sebagai saudara perempuan Lin Youchu, atau bahkan ibu Lin Youchu. Dalam beberapa hari, Youchu berhenti menyibukkan diri. Ini adalah dunia Xuan Huang. Bukan Blue Star. Ye Lang belum tiba, kita terjebak di sini, kita tidak tahu sudah berapa lama. Dan kita tidak punya konsep waktu, bahkan jika Ye Lang datang ke sini, dia mungkin tidak tahu keberadaan kita. Mu Yuyan memegang bahu ramping Lin Youchu dengan kedua tangan dan berkata dengan sungguh-sungguh. Mari kita tunggu di sini, perlahan lanjutkan menunggu dan berlatih dengan baik. Jika suatu hari kita bisa keluar, kita juga bisa memberikan bantuan kepada Ye Lang. Lin Youchu memutar matanya dan membalas dengan tidak senang, sepertinya kamu normal dan aku gila, tetapi nyatanya justru sebaliknya. Yuyan Yu sama sekali tidak mengerti posisi dua karakter kita. Meskipun kami sekarang adalah Dewa Alam Tiga Lotus, kekuatan tempur sejati kami jauh lebih unggul daripada wanita dada rata yang menyamar sebagai pria dalam penyamaran Ye Lang. Bahkan Dewa Alam Dua Lotus yang sedikit lebih kuat dari Istana Kekaisaran Xuan Yu mungkin tidak takut pada kami. Belum lagi kekasih Ye Lang yang lain, kami mampu menembus Dewa Alam Tiga Lotus, tetapi bagaimana dengan yang lain? Belum lagi Liu Li yang seperti serangga dan 7 saudara perempuan Ning Qianqian yang Loliven gelap itu jelas tidak jauh lebih kuat dari kita. Adalah mimpi kosong untuk ingin menandingi mereka dalam kekuatan tempur. Setelah tiba di dunia Xuan Huang, terjadi perombakan kekuatan. Beberapa orang memegang bom, dan beberapa memegang pesawat terbang dengan sayap. Apa menurutmu aku terlihat tetapi jika Anda disertakan, kami akan menjadi bom raja. Bab 1687 Lin Youchu menyelamatkan diri. Melihat ekspresi tidak sabar Mu Yuyan, Lin Youchu harus mengubah cara penjelasannya. Sejujurnya, dalam benak Ye Lang, kami tidak pernah pandai bertarung. Dia tidak pernah menyangka kami akan menjadi kuat. Apakah kamu mengerti? Sejak aku lahir, Lin Youchu tidak pernah menaruh poin bakat apapun ke dalam kultivasi. Jika saya membandingkan kekuatan saya dengan Liu Li dan Loli gelap, haruskah kita berbagi kunci yang sama? Berapa banyak kunci yang harus kita bagi? Jika kita ingin mendapatkan kembali dukungan Ye Lang atau bahkan bisa mendapatkan dukungan khususnya, kita hanya bisa mencari cara lain menjadi ahli dalam hal-hal lain. Dan terus belajar dengan giat agar Ye Lang ketagihan dan enggan untuk pergi. Lin Youchu memiliki kesadaran diri yang jelas dan dia sering dipilih oleh Ye Lang dalam kompetisi. Ini murni karena tidak tahu malu dan dengan aktif melemparkan diri ke orang lain dan curang seperti orang gila. Ingin berbicara tentang keterampilan yang sebenar, tidak ada sama sekali. Dia memanfaatkan sepenuhnya satu-satunya modalnya. Jika tidak, bagaimana dia bisa berbagi Ye Lang dengan Liu Li dan gadis-gadis top lainnya seperti Loli gelap? Kamu benar-benar persis sama seperti saat kamu berada di Blue Star, kamu tidak pernah berubah. Mu Yuyan tersenyum dan mengenang meskipun dia tidak setuju dengan pernyataan Lin Youchu. Beberapa pandangannya benar. Ketika berbicara tentang alam dan kekuatan tempur, Mu Yuyan tidak pernah berpikir untuk setara dengan Liu Li dan yang lainnya. Tidak peduli apapun, kamu harus bertemu Ye Lang, dan kami sibuk dengan urusan kami sendiri sekarang, jadi bagaimana kami bisa memiliki kesempatan untuk mewujudkan ambisimu? Mu Yuyan sekarang hanya ingin Lin Youchu tenang. Dia memiliki masa tinggal yang tenang di sini. Bagaimanapun, tidak akan ada tanda-tanda Ye Lang di luar, jadi sebaiknya aku mengolah diri saja. Salah, benar-benar salah. Penahanan kita berarti Ye Lang akan segera muncul.
Lin Youchu menunjukkan ekspresi serius yang langka dan menganalisis dengan nalar. Sejak kita memasuki dunia Xuan Huang, kita memiliki energi misterius yang tak dapat dijelaskan yang dapat mengubah bahaya menjadi keselamatan. Tidak peduli bahaya seperti apa yang kita hadapi, kita selalu dapat mengubahnya menjadi keselamatan. Aku yakin energi misterius ini pasti berhubungan dengan Yelang. Itu Yelang, orang yang terobsesi secara mental yang sengaja mengaturnya untuk mencegah kita dipermalukan oleh orang lain. Dan sekarang energi misterius dalam dirimu dan diriku berangsur-angsur menghilang setelah memasuki alam ini. Satu-satunya kemungkinan adalah Yelang telah tiba, dia akan melindungi kita secara pribadi. Dan kita tidak lagi membutuhkan jenis plug-in ini untuk melindungi kita secara pasif. Mu Yuyan menggelengkan kepalanya, tidak percaya dan tidak berdebat dengan Lin Youchu. Dia tahu dalam hatinya bahwa semakin dia menjelaskan, semakin bersemangat Lin Youchu jadinya. Kamu tidak mempercayainya. Lin Youchu mendengus tidak puas lalu mengangkat tangannya untuk langsung menghancurkan dunia kecil ini. Segera. Dia mengulurkan tangannya ke arah langit yang cerah dan kedua telapak tangannya yang ramping seperti giok itu merobek langit yang cerah yang seperti kanvas menjadi berkeping-keping. Mengungkapkan kehancuran tanah liat. Lin Youchu meraung panik ke arah luar alam. Yelan, biarkan aku keluar. Yelan yang biasanya mengabaikan Lin Youchu bertingkah di luar karakternya hari ini dan muncul di alam secara langsung. Dia masih mengenakan gaya feminin yang menyegarkan dan cakap itu. Dengan cincin giok di pinggangnya dan kuncir kuda tinggi. Namun, pada hari-hari biasa, dahinya yang santai, yang tampak mengendalikan segalanya. Kini berkerut. Dia melambaikan tangannya untuk menekan gelombang yang ditimbulkan oleh Lin Youchun, mengangguk sedikit ke arah Mu Yuyan, dan kemudian menatap Lin Youchu dan bertanya dengan tidak senang. Apa hubunganmu dengan Yelang? Mu Yuyan yang berdiri di samping mendengar ini dan matanya yang indah berbinar. Dia melangkah maju dengan bersemangat dan bertanya, Yang Mulia, apakah Anda mengenal Yelang? Atau Anda menguping barusan? Yelin tidak punya presiden berbohong, jadi dia sedikit mengangguk dan berkata, saya tahu Yelang, dia adalah orang yang paling berbakat dalam sejarah istana kekaisaran Xuan Yu saya. Dan orang yang memiliki harapan terbesar untuk merebut posisi teratas dari 10 putra suci dariku. Dia memintaku untuk melepaskan kalian berdua, atau untuk membantu seorang kaisar naik ke alam tertinggi, aku memilih yang terakhir. Mendengar ini, Lin Youchu langsung meledak, menunjuk hidung Yelan, dan mengutuk. Apakah kepalamu ditendang keledai? Kamu lebih memilih membiarkan Kaisar Guan Realm dipromosikan menjadi yang tertinggi daripada membiarkan kami pergi? Apa salah kami hingga kamu menindas kami dengan begitu kejam? Yelan berwajah tegas dan berkata, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Jika itu bukan kesalahan yang tidak disengaja, kamu sudah mati sekarang. Dengan begitu, Yelan masih merasa sangat malu. Dia sebelumnya pergi mencari kakek yang memberikan toko buku ramalan, berharap orang abadi itu akan membantu. Namun, para dewa berkata terus terang bahwa Lu Qinger tidak memiliki kualitas untuk menjadi yang tertinggi. Ini membuatnya tidak berdaya. Bahkan para dewa pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi dia. Bicarakan saja masalahnya. Kenapa kamu selalu ingin berkelahi dan membunuh? Lin Youchu memutar matanya dengan patuh, menunjuk ke taman bunga Mu Yuyan, dan mengundangnya. Santo, apakah Anda ingin minum teh? Yelan tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Lin Youchu melangkah maju, menggenggam lengan Yelan dan memohon, Yang Mulia, mohon biarkan kami pergi. Yelang sendirian di luar, dan dia tidak punya siapapun untuk tidur bersamanya. Betapa tidak nyamannya itu, biarkan kami pergi. Dan aku berjanji bahwa aku pasti akan berada di sisi Yelang di masa depan untuk membantumu memberikan pengaruh baik dan mengatakan lebih banyak hal baik tentangmu. Kita semua adalah saudara di masa depan. Mengapa kita harus bertarung satu sama lain? Yelan menepis tangan Lin Youchu dan memarahinya dengan lembut. Siapa yang pantas memanggilmu saudara? Lin Youchu menyilangkan tangannya di depan dadanya. Ibu jari saling menyentuh dan melirik Yelan dengan curiga bertanya, bukankah ini hubungan antara kamu dan Yelang? Yelan memiliki wajah yang tegas dan kerutan di wajahnya. Dia biasanya tidak mudah marah, tetapi di depan Lin Youchu, suasana hatinya sering berubah-ubah. Bagaimana dengan ini, Yang Mulia Sein, apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Lin Youchu dengan bangga mengangkat lehernya yang seputih salju dan menegakkan dadanya yang membanggakan. Yelan berkata dengan ekspresi dingin, bicaralah. Lin Youchu berkataku akan bertaruh pada kondisi pikiranmu. Aku bertaruh bahwa Yelang pasti akan menyelamatkan Yuyan dan aku selanjutnya. Jika kau pernah ragu dalam pikiranmu tentang melepaskan kami dalam setahun, kau harus melepaskan kami jika kau tidak ragu dalam setahun. Maka Ilin Yukuam bersedia untuk ditekan hingga aku mati. Mu Yuyan, yang sedang berdiri bergegas maju dan menarik Lin Youchu, ingin dia membatalkan taruhan itu. Lin Youchu memberinya tatapan yang seolah berkata, ini bukan pertama atau kedua kalinya Ilin Youchu melanggar janjiku. Yelan sama sekali mengabaikan kontak mata antara kedua wanita itu dan berkata dengan tegas. Oke, saya setuju dengan taruhanmu. Lelucon. Yelan adalah orang yang menepati janjinya. Bahkan jika itu berarti membiarkan Lu Qinger dipromosikan menjadi yang tertinggi, dia tidak pernah berpikir untuk melepaskan Lin Youchu. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan alasan apapun yang akan membuatnya ingin melepaskan Lin Youchu dalam waktu setahun. Jika hari itu benar-benar tiba, Yelan akan meninggalkan istana kekaisaran Xuan Yu. Itu berarti dia tidak akan lagi menjadi seorang santa. Bahkan jika dia mati di luar istana Kaisar Xuan Yu, dia tidak akan pernah kalah taruhan ini. Bab 1688 Perubahan di Istana Kekaisaran Xuan Yu. Ketika Yelan keluar dari alam yang menekan Lin Youchu, wajahnya penuh kekhawatiran. Percayalah pada hatimu. Tetapi jika Yelang bersikeras memintanya untuk membantu Lu Qinger menjadi seorang suprim, dia tidak akan yakin sama sekali.
Siapa tahu bahkan mungkin menyebabkan kematian Lu Qingya dan kemudian membuat Ye Lang membencinya. Untungnya, Ye Lang tidak sesabar Lin Yukuan dan dia tidak datang membuat masalah dalam beberapa hari terakhir. Ye Lang merasa sedikit lega. Jika Ye Lang terus menekannya sepanjang waktu, dia bahkan tidak akan punya waktu untuk bersantai dan akan merasa sangat tidak nyaman. Adapun sekarang mungkin Ye Lang tahu bahwa sangat sulit untuk dipromosikan menjadi yang tertinggi, jadi dia tidak terburu-buru untuk mendesaknya. Selama setahun berlalu, bahkan jika dia didorong sampai pada titik kewalahan oleh Ye Lang dan memiliki ide lain di benaknya, dia tidak akan dianggap kalah taruhan. Ye Lang, yang benar-benar percaya diri tentang taruhan itu, merasa lega yang tak dapat dijelaskan ketika dia memikirkan hal ini. Selama Lin Youchu tidak dibebaskan, mengapa tidak menggunakan taktik menunda-nunda? Saudari Lan. Pada saat ini, sebuah tangisan lembut terdengar di luar rumah Ye Lan. Kemudian, alien kabut merah yang selalu menemaninya berubah menjadi pusaran kabut merah yang melayang ke lobi dan perlahan mengembun menjadi wujud manusia di depan Ye Lan. Alis Ye Lan mengendur. Dan ketika dia melihat Hong Wu tersenyum, dia bertanya, kenapa kamu punya waktu untuk datang ke rumahku hari ini? Hong Wu ragu-ragu sejenak. Lalu perlahan berkata, Saudari Landi, bukankah kamu memberiku tanggung jawab untuk menyelenggarakan arena 100 pertempuran? Aku pergi beberapa hari yang lalu dan tidak terlalu memperhatikan situasi di arena 100 pertempuran. Setelah saya kembali, saya menemukan bahwa jumlah jenius Istana Kekaisaran yang berpartisipasi dalam arena 100 pertempuran telah menurun tajam menjadi kurang dari 10.000. Arena 100 pertempuran di Istana Kekaisaran Xuanyu adalah arena kompetisi skala besar yang diadakan dari waktu ke waktu. Itu diadakan di alam 100 pertempuran dan para murid di bawah peringkat Dewa Domain berpartisipasi dalam pertempuran. Jika kamu memenangkan sebuah permainan, kamu akan mendapatkan harta karun alam yang akan meningkatkan Memenangkan 10 permainan akan memberimu harta karun langka yang akan meningkatkan kekuatan fisikmu. Jika kamu memenangkan 50 pertempuran, kamu akan mendapatkan senjata kekaisaran kelas atas. Memenangkan 100 pertandingan akan memberimu kesempatan untuk memasuki alam pencerahan. Menembus alam dan mengambil langkah maju lainnya di alam lintasan kaisar. Dalam 100 pertempuran tahun-tahun sebelumnya, jumlah murid yang berpartisipasi dalam pertempuran mencapai puluhan ribu. Atau bahkan ratusan ribu. Semua jenius di Istana Kekaisaran bekerja keras dan berjuang dengan berani untuk mendapatkan kesempatan ini. Tetapi ketika Hong Wu bertanggung jawab atas persyaratan ini, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Jumlah peserta kurang dari 10.000. Ini adalah kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak pendirian Istana Kekaisaran Xuanyu. Kurang dari 10.000 orang, berapa banyak jumlahnya? Ye Lan berdiri, wajahnya serius. Dan memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Arena 100 pertempuran berkaitan dengan semangat juang para jenius di Istana Kekaisaran. Konon ini adalah hadiah, tetapi sebenarnya untuk mendorong para jenius Istana Kekaisaran agar berani dan suka berkelahi. Hanya dengan cara ini Anda dapat beradaptasi dengan baik setelah memasuki area terlarang. Jika tidak, jika seorang pengecut memasuki area terlarang dan tidak cukup kejam, dia hanya akan menjadi santapan musuh. Ada masalah dengan arena 100 pertempuran, dan ini sangat serius. Ye Lan menatap kabut merah, ingin tahu data yang tepat. Hong Wu berkata dengan lembut dengan sedikit rasa malu, sekitar 3 hingga 4.000 orang, kadang-kadang ada kurang dari 2.000. Kabut merah, kamu sangat berani. Ye Lan sangat marah hal sebesar ini. Anda mengabaikan tugas Anda dan tidak melaporkannya sampai sekarang. Jika terjadi kesalahan di arena 100 pertempuran, saya akan meminta pertanggungjawaban Anda. Dunia 100 pertempuran hancur berantakan. Seluruh alam dipenuhi dengan arena-arena raksasa itu. Penghalang di sekelilingnya terbungkus dalam hukum tertinggi yang luar biasa, di mana hukum tertinggi mengenai keterampilan medis memainkan peran dominan. Begitu seorang jenius dari Istana Kekaisaran berpartisipasi dalam arena 100 pertempuran terluka parah, master hebat kedokteran ini akan segera melindungi hati sang murid dan kemudian memberikan perawatan. Alam 100 pertempuran di mana pertempuran tidak pernah berhenti di masa lalu. Sekarang memiliki area luas yang sepi tanpa seorang pun terlihat di luar arena raksasa. Setelah mencari lama, Ye Lan dan Hong Wu akhirnya berhenti di luar arena tempat orang-orang berkelahi. Di arena, dua petarung itu adalah Alam Changqiong dan Cermin Yin Yang. Cermin Yin yang memancarkan grid Dao pemangsa di seluruh tubuhnya dan ia sendiri memiliki tubuh dewa yang rakus. Bahkan jika seseorang melihat seluruh Istana Kekaisaran Xuanyu, itu sudah cukup untuk menempati peringkat di antara 10 Cermin Yin yang teratas. Cermin Yin yang ini tampaknya menjadi orang kepercayaan Ye Lang. Seperti yang diharapkan. Itu adalah bawahan Ye Lang, Cermin Yin yang memiliki tubuh suci Taoti dan sihir Taoti. Kekuatan tempurnya sebanding dengan alam langit. Bahkan saat menghadapi murid veteran Istana Kaisar ini. Sama sekali tidak kalah dan kemungkinan besar akan menang. Ye Lan memberikan komentar tajam. The Red Mist Alien mengikuti di belakangnya dan berkata dengan datar, Kakak Lan. Awasi saja sendiri. Pertempuran hebat pecah di arena raksasa. Kaisar Alam Langit dan Junsi bertarung bola-balik dan kekuatan Dao Agung mendidih. Menyebabkan daerah sekitarnya dalam radius jutaan mil terkena dampaknya. Pria bernama Junsi itu enggan menggunakan sihir Taotinya. Aku khawatir dia ingin menyembunyikan kelemahannya dan akan kalah. Melihat Junsi tidak berniat menggunakan sihirnya, Ye Lan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tujuan arena 100 pertempuran adalah untuk menginspirasi semangat juang para murid dan terus mengasah semangat juang mereka.
Bagaimana Anda bisa mencapai kesuksesan dengan lancar jika Anda terus menyembunyikan? Ini seperti berada di area terlarang. Jika seseorang menghadapi makhluk zona terlarang dan tidak menggunakan seluruh kekuatannya dan mencoba menyembunyikan kelemahannya, dia hanya memberikan keuntungan kepada makhluk zona terlarang itu. Di luar dugaan Yelan adalah ketika alam langit akan menang, dia menunjukkan ekspresi cemas di wajahnya. Melihat Junsi tidak menunjukkan tanda-tanda akan meledak, dia tidak punya pilihan selain menggoyangkan sikunya sedikit selama pertarungan yang tidak disengaja, memungkinkan tinju Junsi mengenai wajahnya. Setelah terkena pukulan dari Junsi, dia merasa seolah-olah dia dihantam oleh kekuatan alam Dharma. Seluruh tubuhnya terbang mundur, darah menyembur keluar dari mulutnya. Wajahnya tiba-tiba berubah sepucat kertas emas. Dan dia menatap Junsi dengan penyesalan yang menyakitkan. Kamu sangat kuat, aku tidak bisa mengalahkanmu. Bas bas bas. Seberkas cahaya warna-warni turun dari atas 100 pertempuran real menyelimuti sang jenderal sepenuhnya. Di atas meja batu besar muncul deretan karakter berlapis emas yang besar. Junsi, jika kamu memenangkan 100 pertempuran, kamu dapat memasuki alam pencerahan. Pada saat yang sama, seberkas cahaya gelap lainnya turun menyelimuti kultivator alam langit Bai Li Xiongying curang dan didiskualifikasi dari berpartisipasi di arena 100 pertempuran. Ternyata sudah ketahuan. Master alam langit bernama Bai Li Xiongying melihat kata-kata yang berlalu di prasasti batu dengan senyum tak berdaya. Sebelum dia bisa mendongak, Yelan dan kabut merah muncul di hadapannya. Yelan berkata dengan tidak percaya, Bai Li Xiongying, mengapa kamu membiarkanku menang di arena 100 pertempuran? Melihat nama ini, Yelan teringat teman lamanya ini. Dia adalah jenius yang berpartisipasi dalam seleksi istana kekaisaran bersamanya. Di matanya mungkin Bai Li Eagle ini bukanlah seorang jenius berbakat. Namun, hatinya yang keras memungkinkan dia untuk berjuang melewati kerumunan para jenius dan berhasil memasuki istana kekaisaran. Dia memiliki kesan tentang Bai Li Xiongying, seorang pria yang pantang menyerah dan akan menggunakan seluruh kekuatannya bahkan ketika melawan seekor kelinci, seperti seekor singa. Aku tidak pernah menyangka bahwa Bai Li Xiongying akan curang di arena 100 pertempuran. Yang mulia orang suci. Bai Li Xiongying mendongak dan melihat wajah Ye Lanhi tampak lesu. Kemudian dia tersenyum pahit dengan lega dan menggelengkan kepalanya. Sekarang semuanya sudah sampai di sini, tidak ada yang bisa dibantah. Saya telah didiskualifikasi dari berpartisipasi dalam arena 100 pertempuran. Junsi yang baru saja mendapat kesempatan untuk memasuki dunia pencerahan melihat Ye Lan datang dan dengan sengaja melemparkan buah dao kepada Bai Li Xiongying di depannya sambil berkata dengan keras. Ini buah dao untukmu, jangan terlalu sedih, kau merasa seperti aku memanfaatkanmu. Bab 1689 Kemarahan Ye Lan. Bai Li Xiongying yang mendapatkan buah dao membungkuk pada Ye Lan dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Lan segera menoleh untuk melihat Junsi dan berkata dengan marah, kamu memiliki tubuh Dewa Taoti dan sihir Taoti. Bahkan jika kamu mencoba yang terbaik, kamu mungkin bukan tandingan Bai Li Xiongying. Mengapa kamu ingin menghancurkan semangat juangnya seperti ini? Junsi tersenyum pahit dan berkata, Yang mulia, saya hanya ingin mendapatkan kesempatan untuk memasuki alam 100 pertempuran. Saya akhirnya memenangkan 99 pertempuran. Jika saya kalah, semua usaha saya sebelumnya akan sia-sia dibandingkan dengan pertempuran saya lebih bersemangat untuk meningkatkan wilayah saya. Ye Lan mengerutkan kening. Semakin enggan menerima kenyataan Bai Li Xiongying penuh dengan semangat juang dan dia jelas bukan seseorang yang bisa dibeli dengan buah dao terlebih lagi. Dia sudah mencapai alam Changqiong dan buah dao sama sekali tidak berpengaruh padanya. Trik apa yang kau gunakan di belakang layar, jika kau memaksa orang untuk curang di arena 100 pertempuran dan melanggar peraturan istana kekaisaran? Kau pasti akan dikeluarkan dari istana kekaisaran Xuan Yu. Junsi memalingkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Jika kau ingin menyelidiki, aku akan menyusahkan Yang Mulia Sein untuk menyelidiki secara langsung. Saya masih harus pergi ke alam pencerahan untuk mencari peluang, jadi saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Juga, saya. Junsi selalu menjadi anak buah Tuan Muda, dan saya tidak ada hubungannya dengan istana kekaisaran Xuan Yu. Ye Lan menatap punggung Junsi dengan ekspresi dingin. Dia berbalik dan hendak pergi. Dia tidak akan membiarkan ketidakadilan terjadi di bawah yurisdiksinya. Kita tidak boleh membiarkan Bai Li Eagle diintimidasi dan tidak punya tempat untuk mencari ganti rugi. Saudari Lan, jangan selidiki Bai Li Xiongying tidak dipaksa. Makhluk asing kabut merah menahan Ye Lan yang hendak pergi dan berkata tanpa daya. Bai Li Xiongying memiliki seorang istri, dia baru berada di puncak kuasi kaisar sekarang dan telah mencapai belenggu kehidupan jika dia tidak menerobos. Dia akan mati. Bai Li Xiongying tidak bisa duduk diam dan melihat istrinya mati, maka dia melakukan ini. Dia telah mencari peluang bagi istrinya untuk menerobos selama lebih dari 1 atau 2 tahun. Dia bahkan mendapat kesempatan untuk memasuki alam pencerahan dan ingin memberikannya kepada istrinya tetapi ditolak dengan alasan bahwa istrinya bukan murid dari istana kaisar. Memang ada hal seperti itu. Ye Lan mengerutkan kening, jelas tidak mengetahui cerita di baliknya. Dia menunjuk ke prasasti batu di alam 100 pertempuran dan bertanya mengapa mereka yang telah memenangkan 100 pertempuran semuanya berhubungan dengan Ye Lang. Di deretan tablet batu di atas Junsi terdapat Blood Mandragora, Lu Qinger, Yi Ke, Mu Xianxian dan sejenisnya. Mereka semua memiliki hubungan erat dengan Ye Lang. Dia tahu bahwa semua wanita ini sangat kuat memiliki tubuh ilahi atau keterampilan magis. Namun, bahkan jika demikian kita seharusnya tidak bisa memenangkan 100 pertandingan. Dari awal hingga akhir setiap arena 100 pertempuran jumlah orang yang dapat memenangkan 100 pertandingan berturut-turut tidak akan pernah melebihi 5. Bahkan para pelaku kejahatan itu pun seringkali kembali dengan tangan kosong. Mengapa orang-orang di sekitar Ye Lang begitu sukses? Saudari Lanin, analisis terakhir.
Semua ini adalah perbuatan Yelang. Ini adalah buah dao dan tubuh ilahi yang menyebabkan masalah. Hong Wu tahu betul. Penurunan tajam jumlah orang di arena 100 pertempuran sama sekali bukan kesalahannya. Dahulu, pembawa acara arena 100 pertempuran dapat menyelenggarakan acara seperti biasa bahkan jika dia mengikat seekor anjing. Namun di kelasnya, dia bertemu dengan Yelang yang tidak bermain sesuai aturan. Dia ingin mencari Yelang untuk berdebat tetapi takut akan kekuatan bertarungnya yang dahsyat. Bahkan sekuat dirinya. Dia tidak yakin dia bisa mendapatkan keuntungan apapun dari Yelang. Belum lagi di belakang Yelang ada faksi konservatif yang berada di puncak kekuasaannya. Dan makhluk-makhluk tertinggi yang menakutkan itu. Jika Anda ingin memecahkan masalah saat ini, hanya Saint Yelan yang memenuhi syarat untuk melakukannya. Yelang. Jika dia menghancurkan fondasi istana kekaisaranku, aku tidak akan pernah membiarkannya pergi. Yelan mengepalkan tinjunya, tatapan garang muncul di matanya. Istana Kekaisaran Xuanyu adalah markasnya untuk menaklukkan area terlarang dan dia tidak akan membiarkan siapapun membuat masalah. Melihat Yelan hendak pergi ke Yelang untuk menyelesaikan masalah, Hong Wu buru-buru menghentikannya dan menasihatinya dengan ramah. Saudari Lan, jika kamu pergi sendiri, kamu tidak akan bisa melihat banyak hal dengan mata kepala sendiri. Seperti yang kukatakan, Anda harus pergi menyamar supaya Anda bisa mendapatkan lebih banyak informasi yang Anda inginkan. Istana Kekaisaran saat ini tidak lagi sama seperti dulu, suasananya telah berubah total. Para jenius yang disebut-sebut itu telah menjadi pendukung Yelang berebut untuk menjilatnya, antusiasme mereka membuatku muak. Yelan membantah dengan wajah tegas. Mustahil, tentu saja ada beberapa orang di Istana Kekaisaran yang ingin mengambil jalan pintas tetapi ada banyak sekali orang yang bertekad apakah itu buah dao atau tubuh ilahi. Pada akhirnya diberkati oleh kekuatan eksternal selama pikiran bertekad bagaimana mungkin tidak naik ke posisi tertinggi bahkan di antara para tertinggi Istana Kekaisaran Xuanyu saat ini. Lebih dari separuhnya tidak memiliki tubuh ilahi. Hong Wu cemberut dan menyuruhnya pergi dengan tidak senang, jika kamu tidak percaya padaku, pergi dan lihat sendiri. Ingatlah untuk menyamar sebelum pergi. Dengan begitu, kamu akan melihat gambaran yang sebenarnya. Mendengar tentang kabut merah itu, Yelan mengubah raut wajahnya dan pergi ke 9 langit di luar istana es tertinggi. Mengenang masa lalu. Ketika kaum konservatif dan radikal berselisih pendapat, hanya puluhan ribu orang yang ikut bersenang-senang. Dan pada saat ini ada lebih dari 100.000 orang di luar istana es agung. Ada kerumunan orang dan kebisingan memekakkan telinga. Bahkan sebelum kami mencapai alun-alun, jalan di depan sudah macet dengan lalu lintas. Yelan memegang kabut merah dan melambung ke udara. Berusaha melewati kerumunan dan mencapai istana tertinggi es. Tiba-tiba 3 kaisar yang tampak seperti anak jalanan satu dengan rambut tersisir ke belakang. Seseorang memegang tusuk gigi dan seseorang memegang catatan musim semi dan musim gugur datang dengan agresif dan berteriak dengan marah berhenti. Yelan melangkah ke kehampaan mengerutkan kening dan bertanya mengapa kalian menghentikanku. Penguasa iblis api neraka berkata dengan dingin. Bayar kaki senjata kekaisaran, ambil nomor dan antre di belakang. Yelan dipenuhi dengan kemarahan, kami berdua datang ke sini melalui udara. Bukan dengan kapal kekaisaran manapun, mengapa kami harus membayar biaya parkir yadi, bagaimana jika kami tidak membayarnya? Segera setelah kata-kata ini diucapkan, pasang mata serakah berkumpul di antara orang-orang yang mengantre di bawah. Mata para kaisar itu dan bahkan dewa domain merah seperti mata hiu yang mencium bau darah. Hong Wu mengingatkan Yelan melalui transmisi suara. Serahkan seseorang yang ingin menyerobot antrean dipukul oleh dewa domain dan tubuhnya meledak. Dewa domain itu mendapat manfaat dari 10 buah dao jika kita menyerobot antrean. Aku khawatir semua orang yang hadir akan mengeroyok kita. Yelan menatap ratusan ribu orang di bawah dengan ekspresi dingin. Sepertinya mereka yang ingin menjilat dengan sungguh-sungguh adalah orang-orang biasa di Istana Kekaisaran. Niat aslinya tidak cukup kuat. Bahkan jika Anda memasuki area terlarang, Anda akan dibunuh tanpa peluang untuk bertahan hidup. Tidak seperti para jenius di domain lainnya, semua orang seperti naga di bawah dorongannya. Oke, saya akan bayar. Berapa? Yelan secara bertahap menjadi tenang dan menatap Raja Iblis Api Neraka dengan tenang. Raja Iblis Api Neraka mengulurkan jari dan berkata sebuah batu abadi. Satu-satu sisi. Batu peri. Yelan berseru kaget, tetapi Hong Wu di sebelahnya membayar biaya untuk menghentikan senjata kekaisaran untuknya. Sebuah pecahan batu abadi. Kenapa orang-orang ini tidak pergi dan mengambilnya? Yelan menggertakkan giginya karena marah. Hong Wu memutar matanya. Disinilah istana es tertinggi berada. Yelang memiliki otoritas terbesar. Dia tidak memaksa saya. Jika saya tidak ingin menyerahkannya, itu hanya degradasi diri. Yelan berkata dengan dingin. Dia berada di belakang kelompok dan saat dia berdiri diam. Dia melihat sosok yang familiar yang sepertinya murid kesayangannya. Bab 1690 Yelan kelelahan. Mustahil. Benar-benar mustahil. Yelan terus menyangkal tebakannya sendiri di dalam hatinya. Dia adalah kebanggaan Lan Yu, bangga dan tak kenal menyerah. Dan semua orang seperti naga. Bagaimana mungkin aku datang ke Istana Es Agung ini untuk mencari buah yang hebat? Jenis tubuh suci seperti apa yang ingin kamu miliki? Belum lagi murid-muridnya. Mereka semua adalah monster. Dia dengan hati-hati memilihnya dari antara semua jenius sebelumnya di Istana Kekaisaran Xuanyu. Tidak hanya dia sangat berbakat, dia juga memiliki hati yang pantang menyerah. Suka berperang dan tidak mau mengakui kekalahan. Dia adalah pemain yang bagus di area penalti. Bagaimana bisa seseorang jatuh ke keadaan sedemikian rupa tanpa berlatih dengan tekun?
Seseorang harus lari ke istana es tertinggi membayar harga selangit batu peri untuk merapat senjata kekaisaran mengantre untuk mencari harta karun dan mengambil jalan pintas. Meskipun pakaian wanita ini agak mirip dengan pakaian muridnya. Namun pakaian yang dikenakan oleh istana Kaisar Xuanyu mirip dan punggung mereka sebagian besar anggun. Tidak mengherankan jika ada banyak kesamaan. Meskipun aura wanita ini persis sama dengan aura muridnya. Namun sekarang dia hanya mengajarkan murid-muridnya beberapa kekuatan magis dasar dari istana kaisar. Orang-orang yang dapat mempraktikkannya dapat ditemukan di mana-mana. Yang dia inginkan adalah membuat murid-muridnya jauh melampaui orang lain dalam kondisi yang sama. Hanya dengan cara ini seseorang dapat melatih keterampilan magis yang lebih canggih. Bukan tidak mungkin aura itu serupa. Saudari Lan Lu. Yang di depan sepertinya Xiao Wu. Alien kabut merah itu berada di samping Yelan dan dengan ramah memberinya pengingat. Berhenti bicara omong kosong ketika kami pergi. Xiao Wu masih dalam pengasingan di Lanyu mengapa dia ada di sini. Yelan mengerutkan kening dan menatapnya dan memarahinya melalui transmisi suara. Dalam kemarahan, dia tanpa sengaja mengangkat tangannya dan menyentuh gadis di depannya dengan kepang kalajengking yang dikepang. Ini membuat gadis itu menoleh ke belakang dengan tidak puas. Di wajah ovalnya yang terukir indah, dia berkata dengan kesal, "Antre saja, kenapa mendorong orang? Bukankah kamu tadi mau menyerobot antrean? Kalau berani, silakan saja menyerobot antrean. Kenapa kamu mengungkapkan ketidakpuasanmu padaku?" Baru setelah gadis itu berbalik dan melihat wajah aslinya, Yelan harus menerima kenyataan. Ya orang di depannya adalah muridnya Xiao Wu. Apa yang dia sebut jenius Lan Yu adalah perwakilan luar biasa di antara mereka yang seperti naga. Pengkhianat. Yelan merasa sedih dan marah. Dia merasa bahwa kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya seperti tamparan keras di wajah, menamparkan wajahnya sendiri. Menyebabkan rasa sakit, ekspresi apa itu di matamu? Xiao Wu tiba-tiba menjadi marah. Atau bisa juga, aku merasa sedikit bersalah. Wanita yang tampak biasa itu menatapnya dengan kekecewaan yang tak terlukiskan. Itu membuatnya merasa sangat familiar. Itu seperti ekspresi yang ditunjukkan tuannya saat mengkritik mereka. Xiao Wu sudah melihat terlalu banyak dan jika dia melihatnya lagi, dia akan muntah. Dia dengan cepat mengangkat tangannya dan menemukan 3 Raja Iblis Api Neraka yang sedang berpatroli dan mulai berteriak. Keamanan datang ke sini, seseorang menghina saya di sini. Ketiga Raja Iblis Api Neraka tiba dan menatap Yelan dan Hong Wu di belakang Xiao Wu. Mereka mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, "Kalian berdua lagi apakah kalian mencari masalah?" Yelan tidak mengatakan apa-apapun, hanya menatap Xiao Wenger yang membubung di hatinya. Alien kabut merah. Namun, tersenyum meminta maaf kepada Raja Iblis Api Neraka dan diam-diam memberinya beberapa batu abadi. Kalian benar-benar mengganggu ketertiban dengan begitu kurang ajar sehingga sangat sulit bagi kami untuk menghadapi. Penguasa Iblis Api Neraka menimbang beberapa batu abadi di cincin penyimpanan. Tampak tidak puas melihat bahwa alien kabut merah telah memasukkan cincin penyimpanan lain, dia memeriksanya dan berkata sambil tersenyum. Kalian semua adalah para jenius istana kekaisaran. Adalah hal yang wajar jika ada sedikit gesekan. Jangan marah dan terus mengantre. Ketulusan dapat memindahkan gunung dan membuka batu. Master Ye telah melihat kerja keras yang telah kalian lakukan dan akan memberi kalian jawaban yang memuaskan. 3 bersaudara dari Raja Iblis Api Neraka pergi dengan panen besar. Yelan menatap Xiao Wu dengan tatapan membara dan bertanya dengan marah, "Kamu adalah seorang kaisar yang sombong. Dan seorang murid dari Santa Perawan Istana Kaisar Xuanyu. Tetapi sekarang kamu bersedia dipermalukan dan dibantai di luar Istana Handing Supreme, hanya untuk mendapatkan buah dao dan tubuh ilahi. Tidakkah kamu berpikir bahwa tindakan ini telah menodai reputasi gurumu?" Oh, jika kamu berkata demikian. Xiao Wu menjadi kesal ketika dia melihat bahwa wanita yang tampak biasa ini benar-benar mengenali identitasnya. Dia menjelaskan berbagai hal dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami di Lan Yu. Dia sering berlatih dalam pengasingan dan jarang keluar. Sangat sedikit orang yang mengenalinya. Aku tidak menganggapnya serius. Namun wanita berpenampilan biasa di depannya mengungkapkan masternya dalam satu kalimat. Jika itu masalah, maka jangan salahkan dia karena terlalu menghargai. Xiao Wu memberi jalan untuk Yelan, menarik lengannya. Dan memintanya untuk berdiri di depannya. Dia memutar matanya dan berkata, "Bukankah ini lebih baik? Berhenti bicara omong kosong. Aku juga mendengarnya." Alien kabut merah berbicara pelan di belakang Xiao Wu untuk Xiao Wu menoleh dengan tidak puas dan mencicit. "Oke, aku akan membiarkanmu berbaris di depan." Dia melangkah mundur lagi. Tidak mungkin masternya adalah Saint Yelan. Jika master tahu bahwa hal pertama yang dia lakukan setelah keluar dari pelatihan adalah berbaris di luar aula es tertinggi, dia akan memukulinya sampai mati. Menyerahlah saja dengan kursimu. Bersabarlah saja dan ini akan berlalu. Sebagai tokoh yang bangga di Lan Yu. Apakah kamu tidak takut ditertawakan karena bertingkah seperti ini? Yelan sangat marah, benar-benar marah. Perkataan dan tindakan Xiao Wu membuatnya sangat marah. Dia tidak menyangka akan ada pengkhianat seperti itu di antara murid-muridnya. Kamu benar-benar bakat langka di Lan Yu. Selain kamu, apakah kamu pernah melihat ada jenius lain dari Lan Yu di sini? Yelan bertanya dengan marah. Xiao Wu menunjuk ke tim di depannya tanpa mengubah ekspresinya. "Apakah kamu berbicara tentang orang-orang itu? Mereka datang lebih cepat dariku dan berada di depanku." Yelan mengikuti arah yang ditunjuk Xiao Wu dan melihat sekelompok sosok familiar di depan sekitar beberapa ribu orang. Mereka semua adalah apa yang dia sebut sebagai para jenius Lan Yu monster yang sekuat naga. "Saudari Xiao Wu, kamu juga ada di sini."
Tepat ketika aura Xiao Wu terkunci dari kejauhan, ada seorang gadis kecil yang sangat kecil. Yang terlihat seperti seorang elf mengenakan gaun biru muda melambai ke sisi ini. Dia menggunakan kekuatan Tao untuk memadatkan sebuah inkarnasi. Dan menyuruh inkarnasi itu memegang plat nomor dan berbaris di depan. Tapi dia sendirian melayang ke sisi Xiao Wu memeluk lengannya. Dan berkata dengan gembira, kakak Xiao Wu, kamu akhirnya tiba, kupikir kau akan mengasingkan diri sepanjang waktu. Aku tidak menyangka kau akhirnya mendapatkannya. Mata Yelan merah karena marah saat dia melihat murid kesayangannya yang lain di depannya. Melihat dia sangat bahagia, hatiku sakit. Murid kesayangan. Tidak hanya jenius Lan Yu yang ada di sini. Ada juga sekelompok murid kesayangannya yang menunggu di sini. Namun, meskipun murid-muridnya yang lain ingin datang ketika mereka melihat Xiao Wu, mereka takut kehilangan antrean yang telah mereka tunggu sejak lama. Jadi mereka ragu-ragu untuk membuat keputusan. Panggilan. Yelan mengembuskan napas udara segar memegang dahinya dengan tangannya. Dan merasa lelah. Beberapa ingin melarikan diri dari sini. Kak Lan. Coba lihat lagi, mungkin para muridmu ini punya ide sendiri dan sedang menyelidiki kebenaran istana es tertinggi untukmu. Makhluk asing kabut merah berada di samping Yelan dan itu seperti suara ajaib yang memenuhi telinganya. Terus-menerus mengirimkan pesan untuk menenangkan emosinya. Bab 1691 pencerahan tiba-tiba atau hanya dibodohi. Ya, kabut merah benar. Yelan tiba-tiba menyadari bahwa dia datang ke sini bukan hanya untuk mendapatkan buah dao atau tubuh suci tertentu. Sama seperti dia dan Hong Wu. Menunggunya di sini mereka hanya ingin mencari tahu kekuatan sejati Yelang. Dia adalah kebanggaan Lan Yuan dan semua orang seberani naga. Bagaimana bisa dia begitu bingung dengan beberapa buah dao sampai dia tidak bisa tahu arah? Jika itu Xiao Wu dan yang lainnya, mereka benar-benar akan membantu tuan mereka untuk memecahkan masalah dan menyelidiki alasan perubahan suasana di Istana Kekaisaran. Namun, sebagai seorang guru, dia menyalahkan murid-muridnya tanpa diskriminasi apapun. Ini benar-benar salah, seperti menyalahkan orang lain.